Kalian harus denger ini, kita bakal bahas kisah pahlawan yang kena perang paling gokil. Begitu kelompok pahlawan sampai di lantai keempat Menara Baria, dia syok berat, karena Tuan Putri yang mau diselamatkan, malah jadi salah satu dari 4 Raja Iblis. Sang Putri langsung merapalkan sihir roh tingkat tertinggi, siap buat meratakan si pahlawan. Si pahlawan bingung setengah mati, karena mantra itu tidak bisa dipakai kalau dia sedang dikendalikan. Disinilah dia akhirnya sadar kalau semuanya cuma jebakan. Orb pucat, longsoran salju, serangan malam hari, menara tersembunyi di cekungan. Meriam mana di lantai pertama, sampai kosongnya lantai 2 dan 3. Semuanya sengaja dirancang cuma buat menghabisi dirinya. Hal ini bikin si pahlawan beneran murka dan berniat menghancurkan segalanya. Saat itulah karakter utama kita muncul layaknya penjahat sejati dan langsung menyerangnya. Tapi si pahlawan berhasil menahan serangan tiba-tiba itu. Si pahlawan lalu pergi ke belakang peri dan menyedot vitalitasnya demi mendapatkan mana. Karakter utama kita malah tertawa melihat pahlawan jatuh begitu rendah. Dia memanggil Gordon, dan pergelangan tangan Hilan langsung putus seketika. Sebelum Hilan sempat paham situasi, Burn mengangkat bola energi iblis raksasa yang siap menghancurkannya. Tapi perjalanan ini bukan dimulai dari sini. Berea, sang Raja Iblis yang hidup dengan standar kejam, terduduk tak berdaya. Dia menjalani hidup sesuai standar Raja Iblis yang dibuat oleh Raja Iblis pertama. Terduduk di tahtanya dengan pedang menancap di dada. Demi mengikuti standar itu, Berea dulu mendirikan menara. Dia menculik para putri, lalu menangkap pahlawan yang datang menyelamatkan mereka demi menikmati amarah dan kesedihan mereka. Meski berhasil menjadi Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah, akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia terbaring di genangan darahnya sendiri. Heran bagaimana pahlawan lemah yang dia remehkan bisa mengalahkannya semudah ini. Di saat pahlawan lain mengejeknya, dia akhirnya menyadari kesalahan fatalnya selama ini. Para pahlawan yang dia kira ketakutan, ternyata malah meremehkannya selama ini. Membuktikan kalau standar itu salah besar. Si pahlawan akhirnya memenggal kepalanya. Tapi Burg memakai sisa tenaganya untuk meledakkan seluruh ruangan. Dia berharap mendapat kesempatan kedua untuk mengubah aturan konyol itu. Tiba-tiba Burg mendengar seseorang memanggil namanya, dan saat membuka mata, dia sudah berdiri di sebuah aula yang dipenuhi banyak murid. Saat dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, namanya dipanggil lagi. Dia baru sadar kalau dirinya disuruh naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Begitu melangkah ke panggung, dia langsung diberikan sebuah lencana. Lencana merah itu biasa diberikan kepada lulusan Akademi Militer Raja Iblis. Di momen inilah dia sadar kalau dia kembali ke upacara kelulusannya sendiri yang terjadi 15 tahun yang lalu. Dia beneran berinkarnasi. Sekarang, perhatikan baik-baik momen ini, karena sebagai lulusan terbaik, Burg maju ke depan untuk membacakan sumpah standar Raja Iblis di hadapan semua orang. Berdiri di depan seluruh akademi, Burg ingat bagaimana kerajaan iblis dipermalukan oleh para pahlawan yang dia tangkap dulu hanya karena terlalu patuh pada aturan konyol kerajaan tersebut. Saat itu juga, dia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang bisa menghancurkan dirinya. Lagi, di luar dugaan semua orang, Burg justru menyatakan di depan umum hal yang sangat mengejutkan. Dia dengan lantang menolak bersumpah pada aturan yang sangat tidak masuk akal itu. Dia bahkan terus menghina standar tersebut dan menyebutnya sebagai sampah belaka. Seluruh staf dan murid pun langsung melongo. Mereka tidak percaya bagaimana murid paling teladan seperti Burg bisa melakukan pengkhianatan sebesar itu akibat tindakan nekatnya. Burg harus menjalani persidangan di hadapan para petinggi iblis terkuat. Untuk kesalahan seberat itu, harusnya dia langsung dieksekusi mati di tempat. Tapi melihat reputasi prestisius dan bakatnya yang luar biasa, mereka memutuskan untuk memberi satu kesempatan penebusan dosa. Sang Archduke memerintahkannya menarik ucapannya dan meminta maaf kepada seluruh dunia iblis. Atau dia akan dibuang ke dimensi luar bernama Aeron. Aeron adalah tempat para raja iblis dibuang untuk mati. Tempat itu pada dasarnya adalah vonis hukuman mati tak langsung. Selama persidangan berlangsung, beberapa iblis tingkat tinggi lainnya melayangkan protes karena merasa tindakan Burg tidak pantas. Dimaafkan. Di saat Archduke mengharapkan permohonan maaf yang tulus, Burg malah menantangnya untuk langsung membuangnya ke Aeron.
Dia sesumbar akan membuktikan dari sana kalau standar Raja Iblis itu hanyalah sampah. Sontak sisi ruangan gempar. Karena sangat murka, Archduke langsung menjatuhkan hukuman saat itu juga. Burt pun resmi dibuang ke dimensi aram dan diasingkan dari tanah kelahirannya sendiri. Sebagai hukuman tambahan, semua fasilitas mewah yang harusnya dia dapatkan sebagai lulusan terbaik langsung dicabut total dan dia dikirim ke tanah berbahaya itu sendirian tanpa pengawalan sama sekali. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue kan? Gimana rasanya tinggal bareng manusia yang dulu membunuhnya? Burt sendiri heran, bagaimana rasanya hidup di antara para musuh masa lalunya itu. Dia mengaku kalau dulu dia terlalu sombong saat mencoba menaklukkan dunia ini, hingga akhirnya harus bayar pakai nyawanya. Berkat sayap iblisnya, Burt berhasil mendarat dengan selamat di gunung es. Kali ini dia bertekad tidak akan mengulangi kesalahan lamanya demi menguasai wilayah tersebut sepenuhnya. Sementara itu, di kerajaan iblis, ada tradisi unik bagi lulusan terbaik akademi. Murid terbaik harus melayani iblis terkuat dari akademi militer. Gordon Derrick, sang lulusan terbaik, merasa sangat terhormat bisa mengabdi kepada Burt yang terkenal sangat kuat. Sebelum kelulusan, dia dan murid berprestasi lainnya berkumpul dan membicarakan betapa beruntungnya dia ditugaskan untuk mengabdi pada Burt. Apalagi Burt adalah keturunan naga iblis yang sangat langka. Hal itu menjadikannya jenius langka yang bakal tercatat dalam sejarah. Tapi melihat Burt menghina standar iblis di depan umum langsung menghancurkan semua harapan mereka. Meskipun Burt sudah melakukan penistaan besar, Gordon tetap setia menyusulnya ke Aran. Kedatangannya membuat Burt terkejut setengah mati karena dia pikir tidak akan mendapat bantuan apapun. Bukannya menyapa dengan ramah, Gordon malah langsung marah-marah dan menanyakan kenapa Burt sampai hati mempermalukan kerajaan mereka. Burt cuma bisa terdiam melihat pelayannya yang dulu sangat tenang kini malah ngamuk. Dia sempat berpikir untuk jujur tentang reinkarnasinya, tapi sadar kalau itu cuma bakal membuatnya terlihat gila. Jadi dia memilih untuk menyimpan rahasia tersebut rapat-rapat sendirian. Setelah menenangkan diri, Gordon meminta maaf atas sikap kasarnya dan berjanji akan tetap setia melayani Burt sesuai dengan panduan standar Raja Iblis pertama. Aturan pertamanya adalah membangun sebuah menara. Namun, menara itu tidak boleh dibangun di tempat dengan lingkungan yang terlalu ekstrem agar para pahlawan bisa menemukannya dengan mudah. Karena mereka sekarang berada di wilayah badai es. Gordon menyarankan untuk pindah tempat karena manusia bakal kesulitan mendaki ke sana. Dia menambahkan kalau area ini dipenuhi monster ganas sehingga para manusia tentu saja enggan untuk mendekat. Tapi Burt yang punya rencana cerdik sendiri justru menegaskan kalau tempat ekstrem inilah lokasi terbaik untuk membangun menaranya. Setelah berkata begitu, dia menanam benih menara dan meneteskan darahnya. Jiu Airden yang melihat itu langsung heran bagaimana bisa Burt membuang harga dirinya begitu saja. Tapi Burt dengan santai menjawab kalau aturan standar itu cuma sampah. Apalagi di tempat terbuang ini. Benih itu tiba-tiba hidup dan mulai mendeteksi tingkat kekuatan penggunanya. Setelah mengenali Burt sebagai keturunan iblis naga yang sangat kuat, benih itu menjulang tinggi ke langit membentuk struktur menara raksasa. Burt sadar kalau alasan para iblis sering tewas di Aeron adalah karena manusia sudah hafal pola pembuatan menara mereka setelah menghancurkan begitu banyak menara iblis di masa lalu. Manusia memanfaatkan pengetahuan tentang standar konyol itu untuk melawan balik mereka. Begitu menara selesai dibangun, mereka berdua masuk ke dalam dan langsung menuju ke ruang singgasana. Di tengah jalan, Gordon heran kenapa menara ini kosong melompong tanpa ada monster penjaga. Dia baru ingat kalau semua hak istimewa Burt sudah dicabut, jadi dia tidak mendapat bantuan pasukan. Mereka akhirnya sampai di ruang singgasana, lantai kelima. Saat Burt hendak melangkah ke tahtanya, Gordon mendadak menghentikannya dan mengingatkan tentang aturan kedua dari standar Raja Iblis. Aturan itu mengharuskan Raja Iblis menculik pangeran atau putri kerajaan, terutama yang punya hak tahta tinggi untuk menghasilkan energi iblis melimpah. Gordon pun memberitahu kerajaan terdekat dari gunung tersebut. Dia menyarankan menculik sang putri penerus tahta agar Burt bisa menyerap amarah kerajaan dan tumbuh kuat dengan cepat. Tapi kalian dan aku tahu, Burt pasti punya rencana yang jauh lebih gila. Kalian
dan aku bakal menyaksikan petualangan kocak iblis ini. Mengejutkan, Bolt setuju ikuti aturan, tapi bilang dia sudah punya putri buat diculik. Gordon mau bantu, tapi dilarang dan disuruh jaga menara sajan dia. Lalu pergi menculik putri yang paling tidak dianggap dari kerajaan terjauh, yaitu putri ke-13 dari kerajaan Hilderin. Ketika Burgi sampai di sana dan berhasil menemukannya, dia langsung menyatakan niatnya untuk menculik sang putri. Tak disangka, putri itu malah bertanya dengan santai apakah Burgi yakin sanggup mengatasinya. Kebingungan, Burgi dengan sok paten menjawab kalau dia adalah seorang raja iblis, jadi pasti bisa mengatasinya. Sang putri pun langsung pasrah tanpa perlawanan dan memintanya segera membawanya pergi. Hal ini membuat Burgi makin heran dan curiga kalau dia sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Putri itu menjawab bahwa dia sudah menduga takdir ini sejak lahir. Burgi memperingatkan agar tidak macam-macam. Tapi putri itu menyuruhnya santai saja dan jangan terlalu tegang. Karena tidak mungkin dia tahu Boy akan datang menculiknya hari itu. Akhirnya setuju, lalu membawanya pergi. Sesampainya di menara, dia langsung menyerahkan tawanan barunya itu kepada Gordon yang masih kesal dengan pilihan absurd tuannya. Boy menyuruhnya membawa putri itu ke lantai 4, membuat Gordon terkejut karena dia mengira tawanan ini akan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Boy menjelaskan bahwa sang putri tidak melawan sama sekali, jadi dia ingin memberinya sedikit keringanan. Lantai 4 itu ternyata sangat dingin dan kosong melompon saat sang putri dibawa ke sana. Dia akhirnya sadar kalau dirinya benar-benar telah diculik dan mungkin tidak akan bisa lagi menikmati kehidupan mewahnya yang dulu. Namun anehnya, dia justru merasa nyaman berada di ruangan yang dingin dan gelap ini. Keesokan harinya, Boy menerima undangan dari Menara Binatang Buas yang sudah lama berdiri di wilayah itu sebelum kedatangannya. Gordon memberitahu, "Nah, perhatikan bagian ini, karena disinilah intrik para Raja Iblis dimulai." Gordon menduga ini sambutan hangat Raja Iblis baru. Tapi boleh tahu ini cuma ospek murahan untuk menjatuhkannya. Raja Iblis itu pada dasarnya terlalu sombong untuk bekerja sama. Namun di wilayah ini, ada situasi tak terduga yang memaksa para Raja Iblis menurunkan gengsi. Mereka demi bertahan hidup di masa lalu, Boyd mengabaikan mereka karena menganggap mereka lemah. Tapi sekarang, karena dia ada di posisi yang sama, dia merasa tidak ada salahnya untuk sedikit bersosialisasi dengan mereka. Tak lama kemudian, saat mereka tiba di Menara Binatang, mereka bertemu iblis mirip serigala bernama Draxen, sang Raja Iblis Binatang Buas. Draxen mengaku telah berkuasa di wilayah itu selama 70 tahun. Lalu bertanya sinis, apakah berat adalah Raja Iblis baru? Sambil mencoba mengintimidasi dirinya. Dia bahkan mengungkit ejekan Burt di masa lalu. Tapi Burt membalas dengan ketus dan menuduhnya hanya ingin mengejek. Tanpa basa-basi, Burt memintanya dengan gaya menantang untuk langsung bicara ke intinya saja. Draxen kemudian berujar bahwa Archduke telah memerintahkannya untuk mengawasi Burt sepenuhnya. Mendengar hal itu, Burgi sengaja mengejek sang Archduke dengan menyebutnya sebagai vampir tua yang berisik. Draxen langsung murka mendengar junjungannya dihina begitu rupa. Dia menjatuhkan sebongkah daging besar yang sedang dimakannya, lalu menyuruh Burgi untuk menjilat daging itu. Jika ingin dimaafkan atas kelancangannya, Burgi dengan tenang bertanya, apakah Draxen tidak tahu alasan dirinya dibuang ke sini? Draxen menjawab, karena Burgi meremehkan martabat para Raja Iblis. Mendengar itu, Burgi langsung menginjak daging tersebut hingga tanah di bawahnya retak. Dia mengingatkan bahwa sesama Raja Iblis dilarang saling membunuh berdasarkan aturan yang sama. Lalu menatap tajam ke arah Draxen, bertanya, apakah dirinya tampak seperti tip iblis yang sudi mematuhi aturan sekonyol itu. Seketika Draxen langsung merinding karena belum pernah bertemu iblis dengan aura pembunuh sedahsyat itu. Sambil keringat dingin, dia buru-buru menjelaskan bahwa Archduke hanya ingin memastikan apakah Burgi sudah berhasil menculik seorang putri sesuai perintah. Jika dalam sebulan Burgi tidak melapor, maka dia akan kehilangan otoritasnya sebagai Raja Iblis. Namun Burgi memotong pembicaraan dan menegaskan masalah itu sudah beres karena dia sudah menculik putri yang pas. Dia pun langsung pergi, meninggalkan tempat itu bersama Gordon. Kembali ke menara,
Gordon memuji tindakan berani Bull yang menunjukkan wibawa Raja Iblis sejati. Bull menjawab itu hanya gertakan demi mengusir si Raja Binatang Buas. Kalian pasti mikir mereka bakal santai setelah ini kan? Ternyata tidak. Bull menyuruh Gordon bersiap untuk skenario terburuk. Lalu meminta Gordon memeriksa kondisi Sang Putih agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Setelah Gordon pergi, Burgi mulai merenungkan betapa rumitnya situasi mereka nanti karena kemungkinan besar Raja Iblis lainnya juga menyimpan dendam kesumat kepadanya akibat tindakan provokatifnya barusan. Dia menyadari bahwa konsekuensi dari meremehkan adat para Raja Iblis mungkin akan sangat merepotkan dirinya. Namun sembari berpikir keras, dia bergumam bahwa andai waktu diputar kembali sekalipun, dia tetap akan mengambil keputusan yang sama karena dia lebih baik mati daripada harus menundukkan kepala pada sampah tak berguna. Bull lalu memutuskan memeriksa sisa poin penculikan putri. Karena dia hanya menculik putri kasta terendah dengan reputasi minimalis, dia memperkirakan hadiahnya cuma beberapa ratus poin energi iblis saja. Tetapi begitu dia membuka layar sistem dan melihat saldonya, dia terkejut setengah mati mendapati dirinya mendapat 13.000 poin. Di saat dia kebingungan, sebuah pesan video masuk dari Drax yang memberi ucapan selamat atas pencapaiannya. Drax mengaku sangat kagum karena apa yang dilakukan Bull bukanlah hal yang mudah. Di tengah kebingungannya, Gordon mendadak kembali dengan panik dan berteriak bahwa ada masalah serius di lantai 4 menara. Begitu sampai di sana, Burgi terbelalak melihat ruangan kosong itu kini berubah total menjadi ekosistem yang dipenuhi kehidupan tanaman hijau. Bull merasa heran karena setahunya hanya ada satu pengendali roh di benua ini yang sanggup melakukan keajaiban seperti itu. Dan orang tersebut jelas bukan putri ke-13. Seketika Bull menyadari bahwa perempuan yang diculiknya bukanlah target aslinya. Saat dia meminta penjelasan, sang putri hanya tersenyum manis, lalu memperkenalkan diri sebagai Anne Hildarin, putri pertama dari kerajaan Hildarin. Sementara itu, kabar penculikan putri kesayangan ini langsung sampai ke telinga sang raja. Mengetahui putri sulung kesayangannya diculik secara misterius, raja langsung murka besar dan mengumpulkan para pahlawan terkuat di seluruh kerajaan untuk memburu si Raja Iblis pelakunya. Di menara, Hernan tersenyum licik pada Bull sembari mengingatkan pertanyaan sebelumnya tentang sanggup atau tidak mengatasinya. Sadar kalau wanita di depannya adalah penyihir elemen jenius dengan mana melimpah. Bull bertanya bagaimana dia bisa mengelabuinya saat penculikan. Hernan kemudian memamerkan sebuah cincin pusaka keluarga yang mampu menyembunyikan hawa mana miliknya secara sempurna dari deteksi iblis. Setelah sukses menipunya, dia menantang Bull apakah ingin memulangkannya sekarang. Namun Bull mulai berhitung cepat. Dia tahu jika mengembalikannya, dia tidak hanya akan dijek sebagai penakut, tapi juga akan kesulitan mengumpulkan energi iblis nantinya. Jadi, dia harus tetap menahannya di sini. Tiba-tiba, muncul notifikasi bahwa kemarahan besar sedang diarahkan langsung kepadanya sebagai target buruan. Hal ini otomatis mendongkrak poin energi iblis miliknya. Bull pun menegaskan bahwa status Hernan tidak berubah dan tetap menjadi sanderanya. Di istana Hildarin, raja terus berteriak histeris memerintahkan pasukannya untuk membantai si Raja Iblis demi menyelamatkan putrinya. Para menteri mencoba menenangkannya karena mereka belum tahu siapa lawan mereka sebenarnya, dan meminta raja bersabar menunggu laporan dari tim patroli. Namun sang raja yang telanjur emosi menyuruh mereka bergerak cepat mencari informasi. Saat dia memarahi semua orang di aula, penasihat kerajaan maju dan menyadari ada kejanggalan dalam kasus penculikan ini. Dia mengingatkan raja bahwa Raja Iblis nafsu yang menculik pangeran negara tetangga kemarin baru saja tewas dibantai pahlawan akibat memicu amarah publik, tapi anehnya, kini muncul lagi Raja Iblis yang nekat menculik Hernan tanpa rasa takut sama sekali. Sang raja menduga penculiknya pasti Raja Iblis amatiran yang baru menjabat. Tak lama kemudian, prajurit melaporkan temuan jejak sihir teleportasi yang mengarah ke utara menuju pegunungan Urgis. Raja terkejut karena menyadari betapa jauhnya lokasi itu dari kerajaan mereka. Di Menara Burg sendiri, Gordon datang mengabarkan bahwa pasukan musuh akan segera. Nah, kita tunggu saja kelanjutan perang kocak ini di episode berikutnya. Gordon khawatir pasukan Hildarin akan segera menyerbu menara.
Tapi Burik malah tersenyum santai dan menyuruhnya tenang saja karena kerajaan Hilderin. Yo, kalian harus dengar ini. Ceritanya dimulai saat Raja Iblis kita tidak bisa datang karena kastilnya ada di ujung utara, jauh sekali dari kerajaan Hilderan. Akibatnya, negara tetangga tidak mengizinkan pasukannya lewat. Karena itu juga, pasukan Hilderan tidak bisa lewat begitu saja. Akhirnya, mereka terpaksa menyewa guild pahlawan, dan tebak apa? Persis seperti dugaan Burik, sang raja langsung menghubungi para pahlawan untuk minta bantuan. Di markas guild, hebohlah para pahlawan mendengar kabar Putri Eren diculik. Tapi begitu tahu lokasi tujuannya, ada di Urgus, mereka langsung angkat tangan, karena tempat itu terkenal dipenuhi monster neraka yang mengerikan. Bahkan ada yang masa bodoh, kalau raja menderita. Bull pun menjelaskan strategi jeniusnya kepada Gordon, bahwa para pahlawan tidak akan bergerak, karena mereka hanya peduli uang, dan enggan mempertaruhkan nyawa di tempat berbahaya. Itulah alasan utama kenapa dia membangun menaranya di Urgus sejak awal. Gordon pun dibuat melongo melihat kecerdasan Bull. Sampai penasaran, apakah bosnya ini pernah pergi ke benua Ari sebelumnya. Sementara itu, sang raja ngamuk besar saat tahu tidak ada satupun pahlawan yang mau menyelamatkan putrinya. Di saat bersamaan, Bull mulai menyusun rencana baru, karena tahu butuh waktu lama bagi raja untuk membentuk pasukan. Saat memeriksa layar statusnya, Bull menyadari bahwa energi iblis miliknya masih kurang untuk melawan seluruh pasukan pahlawan. Dia teringat kembali rasa takut masa lalu saat para pahlawan terdahulu berhasil menghabisinya tanpa ampun. Demi menghindari takdir buruk itu, dia menyuruh Gordon segera menghubungi Draxel untuk menjual energi iblisnya demi mendapatkan uang. Ya, kalian tidak salah dengar, dia mau menjual kekuatannya sendiri demi cuan. Nah, perhatikan baik-baik di sini, si asisten sampai ngelak mendengar ide gila ini. Begitu sadar, dia langsung berteriak syok dan mengira bosnya sudah tidak waras lagi, karena energi iblis adalah segalanya bagi mereka. Energi itu adalah mata uang mimpi yang bisa melampaui batas kekuatan iblis. Singkatnya, makin banyak energi iblis, makin kuat dan mengerikan mereka. Jadi, keputusan Burik untuk menjualnya jelas terdengar sangat konyol. Tapi Burik menegaskan kembali bahwa energi iblis saja tidak cukup untuk menghentikan para pahlawan. Sedangkan dengan uang manusia, dia punya peluang. Setelah menghubungi Draxen dan menjual sebagian energinya, Burik pun langsung bergerak. Dia pergi ke Holton, sebuah kota benteng di dekat pegunungan Urgus. Saat dia berlari kencang menuju gerbang kota, para penjaga mencoba menghentikannya. Tapi bukannya berhenti, Burik terus melesat maju tanpa rasa takut. Malah dia mengaku sebagai tentara bayaran, lalu melemparkan koin emas ke arah mereka. Para penjaga langsung membiarkannya masuk dan sibuk berebut bagi hasil. Sebagai pendatang baru, Burik sadar dia butuh pemandu. Langkah pertamanya adalah menuju markas guild tentara bayaran. Di sana, ketua guild yang sedang mabuk asyik mengoceh kalau rumor tentang Raja Iblis baru hanyalah omong kosong belaka. Namun, anggota lainnya mencoba mengingatkannya. Mereka membahas Putri Eren yang diculik oleh Raja Iblis baru, tapi si pemabuk itu tidak percaya. Menurutnya itu tidak logis, karena jarak Urgus dan Hilderan terlampau jauh. Mereka juga curiga semua ini hanyalah drama, sebuah konspirasi agar para pahlawan bisa memeras lebih banyak uang dari balik layar. Mereka pun tertawa bersama meremehkan situasi tersebut. Tiba-tiba saja, Burik muncul di belakang mereka dan membuat suasana langsung tegang. Setelah menguping informasi penting, Burik menyuruh salah satu dari mereka tinggal sementara sisanya dipersilakan pergi. Merasa terhina, para tentara bayaran itu langsung menyerang Burik secara membabi buta di tempat. Tapi dengan sekali serang, Burik membuat mereka semua babak belur di lantai. Bahkan saat pria berbadan besar mengayunkan palu raksasa, Burik menahannya dengan satu tangan, lalu menghempaskannya begitu saja tanpa kesulitan. Ketika para pemanah bersiap membidik, si ketua guild yang mabuk tadi langsung gemetar ketakutan menyadari betapa mengerikannya pria di depannya ini. Sementara itu, orang-orang di luar guild hanya bisa mendengar keributan itu. Bagi warga sekitar, keributan seperti ini sudah biasa terjadi. Tak lama kemudian, suasana kembali hening. Burik lalu menginterogasi satu-satunya orang yang masih sadar dan berjanji akan mengampuninya jika dia mau menjawab jujur.
Pria malang itu langsung berlutut memohon ampun. Burit kemudian meminta petunjuk jalan menuju pasar budak, dan pria itu segera menuntunnya ke sana. Setibanya di lokasi, Burit melihat hanya ada budak manusia. Dia pun bertanya apakah ada ras lain yang dijual di sana. Sembari bertanya, dia menyodorkan sekantong penuh koin emas. Melihat kilauan emas, si pemandu langsung tersenyum lebar dan mengantarnya ke area khusus. Di sana, Burit menyadari satu kesamaan antara manusia dan iblis, yaitu rela melakukan apa saja demi hasrat mereka. Saat melangkah masuk ke ruangan khusus, Burit teringat rencananya yang sempat dibahas bersama Gordon. Dia ingin membeli budak elf untuk dijadikan mata-mata sekaligus pengacau di antara para pahlawan. Di saat bersamaan, pahlawan Hill dan Cargill dari Hilderan menemui raja dan berjanji akan menyelamatkan sang putri demi keadilan. Kalian juga pasti setuju kalau elf yang polos sangat cocok untuk rencana licik ini. Saat Burit sedang memikirkan hal itu di pasar budak, sang kepala pedagang tiba-tiba datang menghampirinya untuk menawarkan dagangan. Dia menanyakan siapa yang ingin dibeli, dan Burit menunjuk budak elf itu. Kocaknya, Burit dengan santai bilang, kalau ketua guild tadi yang akan membayar semuanya. Pedagang itu terkejut setengah mati tapi mencoba tetap tenang. Setelah dipaksa Burit, sang ketua guild terpaksa menyerahkan uangnya. Burit kemudian meminta waktu luang untuk berbicara berdua saja dengan sang elf. Sebelum pergi, si pedagang budak memberikan sebuah peringatan penting. Dia memperingatkan bahwa elf tersebut bisa mengamuk kapan saja. Tapi Burit tidak peduli, karena semua ganti rugi akan ditanggung ketua guild. Begitu berdua saja, Burit langsung masuk ke dalam jeruji besi. Dia melepaskan rantai si elf menggunakan sihirnya. Merasakan aura yang sangat pekat. Elf tersebut langsung tahu bahwa Burit bukanlah manusia biasa melainkan iblis. Dia lalu bertanya, apa tujuan Burit membebaskannya? Burit menawarkan kesempatan emas untuk membalas dendam kepada umat manusia. Meski tawaran itu terdengar sangat menggiurkan, si elf mengaku tidak bisa mempercayai bangsa iblis. Namun, Burit menegaskan bahwa dirinya berbeda. Dia berjanji akan membebaskannya dalam waktu 50 tahun jika mau menurutinya. Angka itu sangat singkat dibandingkan umur elf yang panjang. Tapi tetap saja, dia tahu impian iblis adalah menghancurkan dunia. Terutama menghancurkan pohon dunia yang selalu dijaga ketat oleh kaum elf. Jadi, sangat sulit baginya untuk menaruh kepercayaan pada iblis. Dia juga merasa aneh kenapa ada iblis yang sampai meminta bantuan seorang elf. Mendengar keraguan itu, Burit langsung bersumpah demi kehormatan Raja Iblis untuk tidak akan pernah menyentuh pohon dunia. Si elf menyadari keseriusannya karena sumpah Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan. Dengan kesepakatan itu, Burit melepas sisa belenggu dan meminta sang elf bersumpah demi pohon dunia untuk mengabdi selama 50 tahun ke depan. Di matanya, sosok Burit ini benar-benar iblis yang sangat unik. Dia memperkenalkan diri sebagai Granada dari suku Maple, dan hanya akan bersumpah jika bertemu langsung dengan Raja Iblis yang mengutus Burit. Mendengar itu, Burit dengan santai menjawab kalau dialah sang Raja Iblis. Seketika Granada tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon konyol itu. Tidak mungkin seorang Raja Iblis meninggalkan menaranya, tempat di mana kekuatannya paling maksimal, hanya demi menemui seorang budak secara langsung. Sambil tertawa lepas, Granada sesumbar akan mengabdi selama 100 tahun jika Burit memang benar Raja Iblis. Burit pun menyetujui taruhan itu. Begitu mereka tiba di lantai 5 menara, Burit langsung duduk di singgasananya. Dia pun menagih kontrak 100 tahun yang dijanjikan. Granada berteriak protes karena merasa tertipu melihat kastil Raja Iblis yang kosong melompong. Tanpa prajurit, dia pun mulai meragukan kekuatan menara pertahanan ini. Menurutnya, dengan kondisi sapi seperti ini, Burit tidak akan bertahan setahun sebelum dihancurkan pasukan pahlawan. Granada pun sempat menolak bekerja sama. Namun, Burit tiba-tiba melepaskan aura mengerikan yang sangat dahsyat. Aura tersebut langsung membuat Granada ciut dan menarik kata-katanya kembali. Tekanan sebesar itu adalah bukti nyata bahwa Burit memang Raja Iblis yang asli. Apalagi dia teringat kejadian saat perjalanan mereka ke menara. Semua iblis raksasa yang berkeliaran di pegunungan sama sekali tidak berani menyerang mereka. Hal itu mengonfirmasi teori bahwa Burit memang pemimpin tertinggi para iblis. Granada pun langsung tunduk melakukan sumpah setianya.
Setelah mengikrarkan janji 100 tahunnya, Granada bersiap menerima misi rahasia yang sangat krusial. Namun, sang Raja Iblis justru mengejutkannya dengan menyuruhnya memasak makanan. Benar-benar tugas pertama di luar prediksi. Sambil memasak di dapur, Granada kebingungan apakah ini alasan Burj pergi jauh-jauh ke kota. Tiba-tiba, seorang gadis Ener dengan roh elemen yang melayang menawarkan bantuan kepadanya untuk menyiapkan hidangan tersebut. Setelah selesai, mereka berkumpul di ruang makan untuk menikmati hidangan bersama. Di sanalah Granada baru menyadari kalau asisten dapurnya tadi adalah putri pertama kerajaan. Hilderan yang diculik itu. Granada langsung panik setengah mati dan mengomeli Burj karena tindakan nekatnya ini. Dan percayalah, kita semua tahu petualangan gila ini baru saja dimulai. Mari kita tunggu kelanjutan nasib mereka nanti. Sobat, mari kita cari tahu alasan dia membeli elf ini. Si Raja Iblis menenangkannya, lalu menyuruhnya makan. Tarnan juga mengaku ikut membantu. Membuat si elf benar-benar bingung membedakan mana yang benar dan salah. Beberapa saat kemudian, Burj membawa Granada ke lantai 4. Di sana, si elf langsung bertanya, apakah dia harus bertarung melawan para pahlawan. Tapi Burj melarangnya, karena jika para pahlawan sudah sedekat itu, semuanya akan berakhir baginya. Burj menjelaskan bahwa tugas Granada yang sebenarnya adalah mengacaukan dunia manusia. Granada mengangguk paham, tapi sebelum misi itu dimulai, sang Raja Iblis ingin menguji sejauh mana kemampuan dan kehebatan bertarung sesungguhnya yang dimiliki oleh elf tersebut. Granada tentu saja meragukan kewarasan bos barunya ini. Dia sadar betul tidak akan mungkin bisa menang melawan Raja Iblis di markasnya sendiri. Karena itulah, Burj memberikan keringanan luar biasa untuk sesi latihan tanding mereka kali ini. Dia hanya akan menggunakan satu tangan tanpa energi iblis sama sekali. Burj bahkan menawarkan taruhan menggiurkan. Jika Granada menang, masa kontrak budaknya dipotong 50 tahun. Si elf langsung bersemangat dan berjanji akan bertarung habis-habisan. Granada langsung menyerang dengan ganas, mendesak Burj lewat tebasan-tebasannya yang sangat tajam. Tapi Burj dengan santai menangkis dan menghindari semua serangan itu sambil memuji gerakan lincah Granada yang ternyata masih sangat jaga dengan baik. Dia menyadari bahwa Granada menyerap mana di sekitarnya untuk memperkuat kemampuan fisiknya. Burj menyebut gaya bertarung tersebut sangat cocok untuk ras elf. Namun Granada menegaskan bahwa tidak semua elf biasa bisa meniru teknik tingkat tinggi miliknya. Granada langsung membuat segel tangan dan melapisi lengannya dengan batu keras. Dia kemudian mengikat kaki Burj menggunakan tanaman rambat, lalu melompat maju sambil berteriak kencang bahwa pertahanan sang Raja Iblis kini benar-benar terbuka lebar. Sayangnya, semua tidak berjalan mulus karena Burj mengingatkan siapa lawan bicaranya sekarang. Burj tetap memegang janji untuk tidak memakai energi iblis, dan dia akan menahan kekuatannya sekuat tenaga agar pukulan mautnya tidak sampai membunuh si elf. Alhasil, Granada tetap babak belur mengenaskan meskipun lawannya sudah mengalah. Beberapa saat kemudian, Burj mendatangi markas tentara bayaran Red Hawk. Di sana, Kapten Serikat langsung menjilat dan bersikap sangat ramah demi mengambil hati sang Raja Iblis. Para tentara bayaran yang terluka hanya bisa menatap lesu melihat kapten mereka memuja orang yang membuat mereka sekarat. Namun suasana seketika berubah drastis saat Burj melemparkan sekantong koin emas melimpah sebagai uang muka pekerjaan mereka. Sikap mereka langsung berubah 180 derajat menjadi sangat patuh. Burj sampai heran sendiri melihat kepalsuan mereka dan berpikir untuk mencari tim baru saja. Setelah itu, dia mengumumkan akan menambahkan satu anggota baru ke dalam kelompok. Sang kapten langsung setuju tanpa ragu, membuat anak buahnya panik. Namun begitu mereka melihat Granada yang kondisinya jauh lebih mengenaskan daripada mereka, mereka malah menangis haru karena merasa senasib dan langsung menyambut elf malang itu dengan tangan terbuka. Burj hanya bisa memperhatikan tingkah konyol mereka sembari menyadari bahwa meski kelakuan mereka ampas, kemampuan mereka sebenarnya sangat hebat. Dia mulai berhitung dan tahu bahwa pahlawan dari kerajaan Hilderan yang mengalahkan Raja Iblis nafsu akan segera datang. Karena itu, Burj memerintahkan kelompok Red Hawk untuk menyelidiki pergerakan pahlawan tersebut. Setelah kembali ke menara, Burj sadar dia harus segera meningkatkan kekuatannya secara drastis. Biasanya, poin energi iblis
bisa dipakai untuk memperkuat menara atau dirinya sendiri. Tapi karena Burgi sudah menjual habis semua poinnya, satu-satunya cara tersisa adalah mencari bunga roh. Sejenis kristal mana langka yang mekar dengan menyerap energi alam. Jika dikonsumsi, bunga ini akan memberikan lonjakan kekuatan yang luar biasa besar. Sayangnya, lingkungan alam di luar sana sudah banyak dirusak oleh manusia, sehingga sangat sulit untuk menemukan bunga roh yang murni. Untungnya, pegunungan Urgus adalah sarang monster kuat yang jarang dijamah manusia. Bunga roh di sana pasti sudah tumbuh selama bertahun-tahun sambil menyerap mana murni secara alami, membuat energi yang terkandung di dalamnya menjadi sangat terkonsentrasi. Burgi pun bersiap pergi untuk mencarinya, namun Gordon langsung menghentikannya. Dia memperingatkan bahwa perjalanan ini sangat berbahaya dan bunga itu sangat sulit dideteksi. Belum lagi ancaman monster yang siap menyerang kapan saja. Burgi membalas bahwa mengalahkan monster sangatlah mudah bagi dirinya. Namun dia mengakui menemukan bunga roh akan menjadi masalah yang sangat besar jika mereka tidak memiliki alat pendeteksi mana. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan muncul Aaron yang bertanya apakah mereka sedang sibuk. Nah, perhatikan bagian ini, kawan, sebuah ide licik langsung terlintas di kepala Burgi. Dan dia pun memutuskan untuk membawa gadis itu keluar bersamanya. Begitu keluar dari menara, dia tampak sangat gembira karena akhirnya terbebas dari rasa bosan. Dia pun menagih janji Burgi untuk membiarkannya mendekorasi lantai 4 sesuka hati jika dia berhasil menemukan apa yang sedang dicari. Burgi setuju saja meski heran, karena merasa gadis itu sudah mengacak-acak tempat tersebut. Di saat Aaron merasa sangat beruntung, karena telah mengetuk pintu ruangan sang Raja Iblis tadi. Burgi tiba-tiba merangkul tubuhnya erat-erat lalu melesat terbang tinggi ke angkasa. Aaron spontan menjerit histeris karena ketakutan. Namun beberapa saat kemudian, dia memberanikan diri membuka mata dan melihat betapa indahnya pemandangan dunia dari atas sana. Dia sangat kagum karena seumur hidupnya selalu dikurung di dalam istana hanya untuk belajar dan berlatih sihir. Dia mengira akan terus melakukan hal membosankan itu sampai mati. Namun kini, dia bisa melayang bebas di atas pegunungan. Dengan gembira, dia bertanya kepada Burgi, apakah dia tahu bahwa dialah satu-satunya manusia yang pernah terbang di atas pegunungan Urgus. Burgi yang tidak peduli tetap memanggilnya Tuan Putri, membuat gadis itu memintanya memanggil nama aslinya saja. Burgi terdiam sejenak, lalu mencengkeram tangannya erat-erat dan mengingatkan statusnya yang hanya seorang sandera agar tidak bersikap melunjak. Setelah diancam akan dijebloskan ke penjara bawah tanah yang gelap, Hernan langsung patuh dan segera memerintahkan para roh untuk mencari keberadaan bunga roh tersebut. Burgi mengira pencarian ini akan memakan waktu lama mengingat luasnya pegunungan Urgus yang sangat membentang luas. Namun setidaknya cara ini jauh lebih cepat daripada dia harus mencari berdua saja bersama Gordon. Tak disangka, para roh kembali dengan sangat cepat, dan Hernan memberitahunya bahwa lokasi bunga itu sudah ditemukan. Sesampainya di sana, mereka melihat bunga roh itu dijaga ketat oleh kawanan Orclear. Burgi mencoba bernegosiasi secara baik-baik dengan memerintahkan mereka menyerahkannya. Namun monster-monster bodoh itu menolak mentah-mentah. Burgi akhirnya sadar bahwa negosiasi tidak akan berguna melawan makhluk keras kepala ini. Tanpa ampun, dia membakar seluruh kawanan orc hingga gosong menggunakan api kegelapan miliknya, membuat Aaron benar-benar takjub melihat kekuatannya. Saat malam tiba, seluruh orc telah berhasil disingkirkan dari hadapan mereka. Dengan area yang sudah aman, Aaron mendekati bunga roh tersebut dan kagum melihat kemurnian energinya yang begitu melimpah ruah. Burgi memperingatkan Aaron agar tidak mendambakannya, lalu langsung merebut bunga itu. Kalian juga pasti berpikir dia pelit kan? Sayangnya, mereka tidak menemukan bunga lain, sehingga langsung pulang kembali ke menara. Sesampainya di sana, Burgi meneliti bunga tersebut dan mengakui kemampuan Hernan yang melebihi ekspektasinya. Tiba-tiba, Gordon datang dengan wajah sangat tegang untuk menyampaikan sebuah pesan darurat yang dikirim oleh Granada. Dia melaporkan bahwa pahlawan bernama Hilang telah bersekutu dengan 32 pahlawan kuat lainnya dan sudah meninggalkan ibu kota. Mereka tidak langsung menuju Gunung Urgus, melainkan memilih memutar arah terlebih dahulu.
Mereka mengumpulkan sekutu sambil menyelesaikan berbagai misi warga desa di sepanjang jalan demi meningkatkan level kekuatan mereka. Gordon kemudian menunjukkan rencana matang untuk menghadang mereka. Namun Burji malah menolak ide tersebut. Dia menegaskan tidak akan mengirim monster atau rintangan apapun ke jalur para pahlawan itu. Sebab, gangguan setengah matang justru hanya akan membuat musuh semakin kuat. Dia lalu memberikan sebuah perintah yang sangat aneh. Burji menyuruh Granada agar membiarkan kelompok tentara bayaran ikut dalam rombongan pahlawan dan membantu mereka demi membangun kepercayaan. Gordon yang panik langsung memprotes karena rencana ini benar-benar melanggar aturan standar menara. Dia mengingatkan bahwa menara mereka yang sekarang tidak akan mampu menghentikan serangan musuh. Namun Burji menyuruhnya tenang karena dia berencana merekrut ras kurcaci untuk memperkuat pertahanan menara mereka dari dalam. Mendengar itu, Gordon langsung kehilangan kesabaran karena menganggap Burji hanya asal-asalan memilih ras tanpa taktik yang jelas. Dia berteriak bahwa menara mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia jika sampai mempekerjakan seorang kurcaci. Burji langsung menatapnya tajam sambil mengaktifkan sihir kegelapan mautnya, memaksa Gordon seketika bungkam ketakutan. Burji lalu menjelaskan bahwa dia membutuhkan keahlian kurcaci untuk menciptakan berbagai macam peralatan sihir canggih. Dia mengingatkan bahwa para pahlawan biasanya hanya disambut oleh monster-monster lemah di lantai pertama. Namun kali ini dia ingin memberikan kejutan yang luar biasa berbeda dan jauh lebih ekstrem. Bagi mereka, dia membayangkan betapa terkejutnya musuh saat disambut puluhan meriam aktif di lantai 1. Meski terdengar sangat gila dan tidak lazim, Gordon menoleh ke arah tahta dan menyadari Burji sudah pergi menghilang begitu saja. Gordon panik menduga sang Raja Iblis sedang pergi untuk menculik korban berikutnya. Sementara itu, target Burji kali ini berada di Wolfnir, kota bawah tanah tempat pandai besi kurcaci terbaik bernama Logger Friedrich tinggal. Tiba di Wolfnir, Burji memperhatikan sekitar dan merasa asing meskipun dulu sering melawan kurcaci. Sobat, petualangan gila apalagi yang menanti kita selanjutnya? Halo penonton, yuk kita masuk ke cerita seru ini. Sambil menyamar jadi manusia biasa, dia mendatangi penginapan terdekat dan menyuap pemiliknya dengan beberapa koin demi mencari pembuat senjata terbaik. Si kurcaci serakah itu langsung menyambar koin tersebut dan memuji Bera karena sangat memahami sifat serakah kaum kurcaci. Dia lalu menyuruh Bera pergi ke lantai terbawah lewat lubang di pusat kota untuk menemui Logger, sang pandai besi terbaik. Bera melakukan apa yang diperintahkan dan menemukan Logger sedang menempas senjata dengan sangat luar biasa. Dia terpukau bukan hanya oleh keahliannya, melainkan juga cara Logger memanipulasi mana saat sedang bekerja. Setelah melakukan pengamatan singkat, Bera diam-diam mendekati Logger untuk menculiknya. Namun mengejutkan sekali, semburan api besar mendadak keluar dari senjata si kurcaci. Bera refleks melompat mundur sambil heran bagaimana Logger bisa mendeteksi energi iblisnya. Saat itu juga, Logger melompat tinggi ke udara dengan palunya untuk hantam Bera secara telak. Dari kelincahan gerakan si kurcaci, Bera langsung menyadari bahwa Logger adalah seorang pahlawan sejati. Dan seketika, mereka pun saling bentrok. Saat bentrokan terjadi, Logger memperjelas status kepahlawanannya dengan menyebut Bera sebagai iblis keji yang tak boleh lolos dari kota. Namun tak disangka, Bera justru mengejeknya lemah sebelum mencengkeram leher si kurcaci dengan sangat erat dan mengumumkan bahwa dia adalah sang Raja Iblis yang agung. Beberapa saat kemudian, pasukan keamanan mendobrak bengkel kerja Logger setelah mendengar keributan besar di dalam, namun mereka sama sekali tidak menemukan jejak pahlawan mereka. Begitu menyadari pahlawan mereka telah diculik, mereka langsung memerintahkan penjaga lain untuk menutup gerbang kota dan mencari pelaku penculikan tersebut. Sementara itu, Bera yang sudah terbang ke atap gedung memantau situasi sekitar dan mengancam Logger agar tidak berisi jika tidak ingin terluka. Dengan penuh rasa penasaran, Logger heran mengapa seorang Raja Iblis bisa berada di Wolfnir. Bahkan menduga Bera datang ke sini demi menculik putri mereka. Meskipun Bera sudah menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada sang putri kurcaci. Berdasarkan rumor yang didengarnya tentang para pandai besi yang menggali terowongan bawah tanah rahasia, dia menyuruh Logger menunjukkan jalurnya. Dan sang pandai besi legendaris itu
terus mengumpat dalam hati karena merasa sangat sial harus berurusan dengan Bera. Apalagi dia terlalu takut untuk melawan sang Raja Iblis secara langsung. Melihat Logger yang enggan beranjak, Bera menawarkan kesepakatan baru dengan menangkap Putri Kurcaci sebagai ganti keselamatan Logger. Namun Logger sadar tindakan itu akan menghancurkan reputasinya karena dia selamat, sedangkan sang putri justru dibiarkan jatuh ke tangan musuh. Sambil mengumpat, Logger menjelaskan bahwa jika dia mementingkan diri sendiri daripada sang putri, bangsanya pasti akan menyiksanya sampai mati karena decap pengecut. Bera kemudian meyakinkan Logger dengan bersumpah demi kehormatan lambang Raja Iblis. Nas, mari kita perhatikan bagian ini. Karena panji Raja Iblis adalah sumpah paling sakral yang tidak mungkin dilanggar. Akhirnya Logger setuju untuk membantunya karena sumpah tersebut merupakan keyakinan mutlak para Raja Iblis. Sementara itu, Putri Lois mendadak muncul di bengkel Logger dengan harapan senjatanya telah selesai ditempa dengan sempurna. Namun begitu mendengar sang pandai besi diculik orang asing, dia langsung berteriak murka kepada seluruh penjaga untuk menemukan si penculik sebelum kepala mereka semua melayang. Di saat yang sama, selagi Logger memimpin jalan menyusuri terowongan bawah tanah rahasia, Bera mulai merasa tidak nyaman melihat para kurcaci di belakang mereka. Dia pun mengancam Logger agar cepat keluar dari terowongan gelap itu. Begitu sampai di permukaan, Logger menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Bera bahwa tugasnya telah selesai. Namun sang Raja Iblis justru mengejutkannya dengan seringai licik yang mengerikan. Lalu mengaku bahwa dia sama sekali tidak peduli pada sumpah panji Raja Iblis. Menyadari dirinya telah ditipu mentah-mentah, Logger langsung menyesal tidak menyerahkan sang putri sejak awal. Namun, karena nasi sudah menjadi bubur, dia akhirnya memohon belas kasihan dengan menawarkan diri untuk bekerja pada Bera. Bera sempat mengingatkan tentang status pahlawannya. Namun sang kurcaci sudah tidak peduli lagi dengan reputasinya. Dia hanya ingin selamat dari situasi mengerikan itu. Melihat tekad kuat si kurcaci, Bera menyuruhnya bersumpah setia jika ingin nyawanya diampuni. Saat itu juga Logger langsung bersujud memuja sang Raja Iblis demi keselamatannya, sambil menyusun rencana licik untuk kabur dan mengirim pasukan besar guna memburunya nanti. Namun sayang sekali bagi Logger, saat dia membuka mata kembali, dia sudah terduduk lemas di menara keempat kastil milik Bera. Saat melihat Logger, Gordon hampir gila mencoba menjelaskan kepada Bera tentang konsekuensi buruk dari tindakannya itu, karena Bera bukan hanya membawa pulang seorang kurcaci dari ras yang sangat membenci iblis, melainkan seorang pahlawan pula. Begitu Bera membungkam celotehan Gordon, Granada mendadak terhubung untuk memberikan laporan perkembangan terbaru. Namun dia langsung dibuat terkejut melihat ada kurcaci di kastil iblis. Untuk menghindari perdebatan panjang, Bera menyuruhnya melapor nanti saja. Sementara itu, Elaine berjalan menghampiri Logger sambil bertanya-tanya apakah kurcaci ini menyusup ke kastil untuk menyelamatkannya. Tapi Logger yang masih sangat linglung justru menatap Bera dan bertanya mengapa dia dibawa ke tempat mengerikan ini. Karena dia mengira pengampunan yang dimaksud Bera adalah membiarkannya pergi dengan bebas. Bera pun meluruskan situasi dengan memperjelas bahwa ampunan yang diberikannya hanyalah membiarkan Logger tetap hidup dengan kepasrahan penuh. Logger bertanya, bagaimana dia bisa dipindahkan ke kastil ini? Bera pun menjawab dengan sangat santai bahwa wajar saja jika dia memukul Logger sampai pingsan terlebih dahulu sebelum membawanya. Saat itulah akal sehat Logger langsung hancur. Setelah menyadari bahwa sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk lolos, dia pun akhirnya tunduk dan berkata siap mengabdi pada Bera. Membuat sang penguasa tiran itu sangat puas dan langsung memberikannya misi pertama. Nah, kalian pasti penasaran dengan rencana licik Raja Iblis selanjutnya kan? Malam harinya, Granada yang mengintai pos persiapan para pahlawan melaporkan perkembangan terbaru kepada Bera melalui sebuah layar status ajaib, bahwa skuadron pahlawan menduga Raja Iblis saat ini mampu memanipulasi api hitam, sehingga mereka kini bersiap mengenakan baju zirah tahan api. Selain itu, karena Bera belum mengirimkan satu monster pun untuk menyerang mereka, pasukan itu menganggap Bera adalah pengecut yang takut menghadapi mereka secara langsung. Begitu mendengar hal tersebut, Bera menyadari rencananya berjalan mulus dan dia sengaja tidak mengirim monster agar semangat
Bertarung mereka cepat luntur dan tidak berkembang menjadi lebih kuat. Dia lalu menyuruh Granada untuk terus memberikan pembaruan informasi dan memantau mereka. Setelah panggilan terputus, Granada menyadari betapa luasnya pengetahuan Bra mengenai sifat buruk manusia. Dan dia bertanya-tanya, apakah pernah ada Raja Iblis secerdas Bra dalam sejarah mereka? Saat kembali bergabung dengan pasukannya, Granada merasa sangat beruntung karena dia berada di pihak Bra dan bukan musuh sang Raja Iblis. Sementara itu di kastil, Bra memerintahkan Logger untuk mendesain ulang lantai pertama sesuka hatinya, namun menegaskan agar tidak memakai batu mana untuk jebakan tersebut. Logger langsung menolaknya karena jebakan biasa takkan mempan pada pahlawan. Tetapi Bra bersikeras karena para pahlawan dianugerahi kemampuan sensorik energi yang sangat luar biasa tajam, sehingga mereka pasti akan menyadari jebakan bertenaga mana itu dalam sekejap sebelum sempat diaktifkan secara otomatis. Logger masih berusaha menolak rencana itu. Namun Bra yang mulai kehabisan kesabaran, langsung mengobarkan api hitamnya dan mengancam akan mencari pengganti Logger. Ketakutan setengah mati, si kurcaci langsung terbata-bata mencoba menenangkan kemarahan sang Raja Iblis, sambil memberitahu Bra bahwa ada cara lain, yaitu menggunakan alat sihir ciptaannya yang mampu menyembunyikan hawa mana sepenuhnya. Kelemahannya, butuh 3 tahun untuk membuatnya dan satu-satunya prototipe yang selesai masih tertinggal di bengkelnya. Pada awalnya, Bra menduga si pengecut ini hanya ingin mencari celah untuk melarikan diri dari kastil, sehingga dia kembali mengancam Logger. Namun melihat keseriusan di mata si kurcaci, Bra memutuskan untuk menaruh sedikit kepercayaan padanya. Maka dari itu, dia memasang kerah ajaib di leher Logger yang bisa meledak seketika hanya dengan sekali jentikan jari. Melihat betapa ngerinya Logger, Bra menjelaskan bahwa kerah itu sebenarnya alat sihir penyamar identitas yang akan mengubah wajahnya agar tidak dikenali orang luar. Dan jika Logger berani melepasnya, Bra akan menganggap itu sebagai upaya pelarian. Tanpa pilihan lain, Logger terpaksa menyetujui persyaratan kejam tersebut. Mereka akhirnya memulai perjalanan selama sebulan penuh untuk mengumpulkan semua bahan pembuat jebakan yang disimpan Bra dalam kantong dimensi rahasianya. Hingga akhirnya, mereka tiba di Wolfir dan menyelinap masuk lewat jalur rahasia milik Logger. Sementara di dalam bengkel, Louis berteriak histeris memarahi para prajurit karena gagal menemukan Logger dan penculiknya sejak kejadian hari itu. Para prajurit menjelaskan bahwa para kurcaci memiliki terlalu banyak terowongan rahasia di bawah tanah, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Selain itu, berdasarkan logika sehat, penculik dan Logger pasti sudah meninggalkan kota. Louis menerima alasan tersebut, namun tetap memberikan ancaman kejam kepada mereka. Dia memberi ultimatum untuk menemukan mereka dalam 2 minggu, atau kepala mereka semua akan dipenggal. Ketakutan setengah mati, para prajurit langsung berhamburan keluar dari bengkel. Saat Louis memeriksa sekeliling ruangan yang tampak berantakan itu, dia memungut senjatanya yang belum selesai dibuat, lalu meremas logam keras itu hingga penyok sambil berharap Logger tidak mati sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Tepat pada saat yang menegangkan itu, Logger tiba-tiba muncul dari terowongan bawah tanah. Dan itulah akhir dari bagian seru kali ini, teman-teman. Walau wajahnya tersamar, Louis tahu itu Logger dari jalur rahasianya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita nantikan bersama di episode berikutnya ya. Teman-teman, kalian pasti tidak mau melewatkan momen gila saat si putri berkepala batu ini menyimpulkan Logger sembunyi karena malas membuatkannya senjata. Padahal si kurcaci sudah capek mencoba membela diri. Dasar putri berkepala batu yang lebih suka menyelesaikan masalah dengan tinjunya. Dia memaksa Logger membuatkan senjata seumur hidup. Tapi sebelum mulai bekerja, dia menyuruh Logger menggigit erat giginya. Logger langsung berteriak histeris layaknya seorang gadis, sampai akhirnya Bra muncul menghalau Louis. Sang putri pun heran siapa orang ini. Untungnya, Bra memakai topeng penghalang sihir, jadi wajahnya tidak bisa dikenali. Lalu menyuruh Logger mengamankan semua peralatan selagi dia menghadapi sang putri. Bra mengaku sebagai Tuan Logger, membuat Louis murka setelah sadar dialah dalang penculikan pelayan impiannya itu. Sang putri langsung melompat menyerang dengan rentetan pukulan bertubi-tubi. Bra menangkis dan membalas serangannya. Namun, Louis berhasil menangkap kaki Bra
lalu menghempaskannya hingga terpental dengan sangat keras ke udara. Mengira dia sudah berhasil melenyapkannya. Saat dia berbalik mengancam Logger sebagai target berikutnya, Bera mendadak muncul mencengkeram kepalanya, lalu membalas hantaman itu. Baku hantam sengit pun terus berlanjut. Bera menyadari Louis adalah salah satu musuh terkuatnya. Meski dia bukan pahlawan sebelum regresi dulu. Bahkan kekuatannya saat ini belum seberapa dibanding masa depan. Dia berpikir, apakah harus membunuhnya sekarang juga sebelum sang putri tumbuh menjadi monster yang mengerikan. Tapi itu pasti akan menguras habis semua energi iblis miliknya, padahal dia belum sekuat dulu lagi. Apalagi jika dia terus memamerkan kemampuannya. Bisa dia malah tertangkap. Jadi, pertarungan ini harus cepat diselesaikan. Saat terdesak ke arah Logger, Bera melihat hantu mana. Senjata raksasa buatan Logger untuk menyembunyikan jejak energi sihir. Melihat pembongkaran alat tersebut belum selesai, Bera langsung mengancam si kurcaci itu dan memerintahkannya untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 menit saja. Sementara itu, Louis kembali melompat menerjang mereka bagaikan iblis dari neraka. Teman-teman, bersiaplah, karena situasi makin menegangkan saat Bera mengancam akan meninggalkan Logger jika dia lambat. Si kurcaci ketakutan setengah mati dan langsung mempercepat kerjanya sementara Bera bersiap bertarung menghadapi monster wanita ini. Walau dia sendiri ragu bisa bertahan berapa lama tanpa kekuatan iblis sejatinya. Di tengah bentrokan senjata, Louis bersumpah tidak akan membiarkan Bera pergi hidup-hidup, bahkan mengancam akan mematahkan kaki Logger agar tidak kabur. Bera mengejeknya mirip Raja Iblis, lalu menyuruhnya menyerah saja karena dia akan membawa Logger beserta seluruh peralatan itu pergi. Logger akhirnya berhasil membongkarnya dan memberi sinyal, membuat Louis semakin murka. Sial baginya. Dia lengah sejenak hingga Bera berhasil menendangnya menjauh. Bera segera membuka ruang bawah dimensinya untuk menyimpan alat itu, lalu kabur bersama Logger lewat terowongan. Tepat saat itu, para penjaga kurcaci datang. Tapi Louis malah memaki mereka lamban dan menyuruh mereka mengejar Logger dan Bera lewat terowongan tersebut. Tak disangka, terowongannya malah diledakkan. Membuat Louis heran, apakah Logger sebegitu bencinya membuatkan senjata untuknya. Dia pun mengamuk dan bersumpah akan mencari Logger sendiri ke seluruh penjuru Binwa dan membuatnya menyesal. Begitu Bera kembali ke menara, dia menurunkan semua peralatan di lantai 1. Membuat Gordon yang sedang membersihkan tempat itu merasa kesal. Dia bertanya benda raksasa apa itu. Dan Bera menjawab itu alat untuk menghentikan para pahlawan. Hanya dalam hitungan detik, Logger berhasil merakitnya kembali. Lalu Bera menatapnya tajam, berharap alat ini sepadan dengan usahanya. Logger segera menyalakannya demi membuktikan kehebatan alat hantu mana itu. Seketika, cahaya silau terpancar dan Bera mendapatkan notifikasi sistem untuk menyintronkan senjata dengan menara seharga 10.000 poin. Meski saldonya pas-pasan, Bera tetap mengaktifkannya. Dan dalam sekejap alat itu mengenali Bera sebagai tuannya, lalu mengubah konsumsi energinya dari mana menjadi energi iblis. Bera kebingungan dan bertanya pada Logger. Tapi si kurcaci dengan hebat membantah tahu apa-apa soal perubahan aneh itu. Dan malah menyebut kejadian barusan sebagai penemuan terbesar abad ini. Karena Logger memang tidak tahu. Bera berjalan keluar menara, lalu menyuruh Arinon untuk mencoba merapalkan sihir apa saja. Setelah diizinkan, sang putri merapal kombinasi elemen skala raksasa. Hal ini tentu membuat Gordon murka, karena dia baru saja selesai menyapu bersih seluruh lantai itu. Saat Gordon mencoba menghentikan aksi Arinon, Bera dibuat terkejut karena sihir tingkat tinggi yang harusnya mudah terdeteksi dari luar menara. Kini, sama sekali tidak tercium, bahkan dia tidak bisa merasakan atau mendeteksi hawa keberadaan siapapun di dalam menara. Sekarang mari kita lihat reaksi kalian saat Bera menggunakan alat hantu sihir untuk menghapus total keberadaan seluruh menara ini. Dia lalu memulihkannya kembali dan sadar kemampuan baru ini sangat berguna untuk mengelabui para pahlawan, meski cukup menguras energi iblisnya. Begitu kembali ke dalam kastin, dia melihat Logger bertingkah bagaikan iblis gila yang ingin membongkar hantu sihir dan menara demi meneliti koneksinya. Bera akhirnya memberi izin, asalkan itu dilakukan setelah senjata raksasa tersebut berhasil
menghabisi para pahlawan. Nanti, saat Logger bersemangat mendoakan kehancuran para pahlawan, Bera memberitahu Arinen bahwa dialah yang akan menghadapi pahlawan di lantai 4. Tentu saja hal itu membuat sang putri terkejut, mengingat statusnya yang seorang putri. Tapi Bera mengingatkannya bahwa dia adalah pengendali roh genius yang emoh pulang ke istana. Meski begitu, Bera sempat berpikir permintaannya ini agak kelewatan bagi seorang putri kerajaan, namun Arinen justru mengejutkannya saat mulai sibuk merencanakan elemen apa yang paling cocok untuk membantai para pahlawan itu. Sambil terperangah, Bera berkata dia hanya cukup menunjukkan pada para pahlawan bahwa dia adalah musuh mereka. Jika rencana ini berjalan sukses, Bera berjanji akan mengabulkan keinginannya lagi. Arinen langsung menyetujuinya, asalkan Bera mau memperkenalkannya sebagai bawahannya, bukan sebagai putri raja. Bera langsung setuju, karena itu hal yang mudah, membuat Arinen sangat gembira. Sang putri bahkan berniat menggoda para pahlawan dengan kecantikannya. Namun Bera menyuruhnya bersikap biasa saja seperti rencana awal mereka. Setelah itu Bera kembali ke singgasananya untuk memastikan semua persiapan matang. Namun, dia sadar semua persiapan luar biasa ini belum cukup melenyapkan setengah dari total 200 pahlawan yang ada. Artinya dia harus menjadi jauh lebih kuat. Dia lalu mengeluarkan bunga roh es yang kini telah tercemar energi iblis. Ternyata bunga roh yang tercemar energi negatif sangat efektif melawan iblis. Jadi dia butuh lebih banyak lagi. Akhirnya Bera pergi bersama sang putri untuk mencari bunga-bunga itu. Namun setelah seharian penuh mencari, mereka sama sekali tidak menemukannya. Mendadak, sekelompok ork kutub muncul menghadang mereka. Bera yang sudah muak melihat monster-monster jelek itu langsung bersiap untuk membantai mereka semua tanpa sisa. Tapi Ku, sang kepala suku ork, malah berlutut memberi hormat dan memohon agar Bera sudi menerima klan mereka sebagai pengikut setianya. Mereka beralasan kalau klan mereka telah mengkhianati dunia iblis, tapi sekarang mereka ingin kembali ke jalan yang benar. Bera tentu tidak termakan omong kosong itu. Dia tahu mereka hanya ingin menumpang kekuatan dengan bersekutu dengannya, karena fisik mereka lebih cocok menerima energi iblis dibanding bunga roh. Sadar rahasianya terbongkar, Ku memerintahkan anak buahnya menunjukkan tumpukan bunga roh yang sudah mereka kumpulkan. Bera terkesan melihat para ork ini tidak hanya pintar bicara, tapi juga jago bernegosiasi. Ketika Bera menyindir hal itu, mereka menjawab telah mempelajari bahwa kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada kekuatan kasar. Merasa mereka berbicara dengan jujur, Bera pun menyukai sikap itu. Dia mengangkatku sebagai bawahan resminya dan memerintahkannya untuk menjelajahi padang salju. Demi memperbesar klan mereka, demi kepentingan Bera kelak. Dia menyuruhku menunggu perintahnya, menjanjikan hadiah yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik jika berhasil. Begitu Bera mengakuiku sebagai pengikutnya dan memberikan lambang kekuasaan, si ork langsung berubah wujud menjadi monster yang jauh lebih mengerikan. Ku dan para ork lainnya sangat berterima kasih lalu bersumpah setia menyerahkan hidup mereka. Waktu berlalu, persiapan di dalam menara telah lengkap. Sudah persiapan mereka, luar dalam dipenuhi pasukan ork. Akhirnya, kalian dan saya akan segera melihat bagaimana Bera membalaskan dendam masa lalunya kepada para pahlawan itu. Tidak lama kemudian, Kilen beserta rombongan pahlawan tiba di pegunungan Urgir dan bersiap mencari letak kastil Raja Iblis. Malam harinya, pasukan pahlawan berkemah di Holton Wall, sebuah benteng pertahanan tempat para kalian harus bersiap, karena kita akan menyaksikan pesta pora sebelum misi besar dimulai besok. Helen berterima kasih kepada penguasa benteng dan kakek tua itu merasa sangat gembira bisa menyambut mereka demi mendapat kesempatan tercatat dalam sejarah dunia. Dia kemudian meminta Hilan memberikan pidato penyemangat kepada pasukannya. Jadi, dia menarik perhatian semua orang dan Helen mengingatkan agar mereka tidak lengah karena Raja Iblis belum mengirimkan monster apapun. Dia juga mengumumkan bahwa besok adalah hari penentuan untuk membuat Raja Iblis itu membayar tindakan penculikannya. Dia membakar semangat mereka, sementara Granada memperhatikan semuanya sambil menikmati pesta. Dia menyadari jumlah pasukan mereka sama sekali tidak berkurang berkat Hilan yang menuntut kelompok pedagang agar tetap bergabung. Di sini, Granada cemas
karena melihat jumlah pasukan pahlawan yang sangat besar. Mereka jelas memiliki keuntungan luar biasa dibanding menara Raja Iblis. Itu sendiri, dia bahkan berpikir untuk melenyapkan beberapa prajurit secara diam-diam demi menyeimbangkan keadaan. Tapi kemudian dia sadar dan berpikir jika penyerangan ini berhasil, maka dia akan bebas dari Bragg. Bingung dengan perannya, Granada memutuskan melapor ke Barry. Dia keluar untuk memberitahu Barry tentang perkembangan mereka sejauh ini. Begitu Barry tahu bahwa pasukan telah tiba di Holton, dia melarang Granada menghubunginya lagi setelah mereka pergi. Dia juga memperingatkan Granada agar waspada terhadap salju saat mendaki gunung es nanti. Tapi Granada juga tidak boleh lengah saat malam hari. Dia harus menjauh dari pintu kastil begitu sang pahlawan membukanya. Sebelum Granada sempat bertanya lebih detail, Helen mendadak muncul di sana. Granada pun berbohong bahwa dia hanya sedang mencari angin segar. Helen lalu memberinya anggur buah sambil bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Granada bertanya, apakah mereka benar-benar bisa menang. Dan Helen malah tertawa sambil mengaku dia sendiri pun tidak yakin. Mengalahkan Raja Iblis selalu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berjalan lancar. Penasaran, Granada menanyakan soal Raja Iblis Nafsu yang telah dikalahkan Helen sebelumnya. Dia yakin karena kekuatan Raja Iblis itu telah diserap musuh baru. Bukanlah tandingan yang berat, namun wajah Helen menggelap saat Granada memintanya bercerita tentang pertempuran masa lalunya dengan Raja Iblis Nafsu tersebut. Helen kemudian menjawab dengan ceria bahwa rahasianya adalah karena dia memiliki rekan pemberani seperti Granada yang bertarung di garis depan. Untuk mengatasi para monster, kali ini Helen meminta Granada menjaga area sampingnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Helen membawanya masuk karena penguasa benteng ingin mendengar cerita petualangannya. Dan Granada setuju untuk terus mengawal sang pahlawan dari belakang. Di dalam hati, Helen merasa beruntung memiliki rekan-rekan tangguh dan berharap Granada bisa membantunya. Keesokan paginya, seluruh pasukan pahlawan bersiap pergi meninggalkan kota menuju gunung. Mereka disoraki meriah oleh penduduk saat berangkat. Di tengah perjalanan, melewati celah gunung yang sempit, salah satu prajurit merasa semuanya berjalan sangat lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Bahkan mereka yakin bisa mencapai kastil Raja Iblis dengan cepat. Sialnya, ucapan itu langsung membawa petaka saat mereka mulai meremehkan para monster yang bersembunyi. Tiba-tiba saja, setetes air liur jatuh dari atas langit ketika menatap ke atas. Mereka terkejut melihat kawanan gaul raksasa di tebing. Pasukan pun langsung bersiap bertempur sebelum sesosok raksasa es muncul tiba-tiba. Melihat monster raksasa es menghalangi jalan, Helen menyuruh pasukannya mundur. Dia kemudian meminta Wharton untuk memimpin prajurit lain keluar dari celah gunung, sementara dia menghadapinya sendirian. Dengan satu lompatan sangat cepat, dia menerjang tengkorak kolosal itu sambil meremehkan kekuatannya. Saat makhluk raksasa itu mencoba menghantamnya ke dinding, Helen mendarat di lengannya dan berlari cepat ke atas. Dia langsung menebas raksasa itu hingga tumbang seketika. Pada saat yang sama, dia memerintahkan pasukannya segera pergi selagi tubuh raksasa itu menutupi jalan bagi para gaun. Untunglah, sebagian besar dari mereka selamat. Sambil mengatur napas, mereka menyadari bahwa rintangan di menara Raja Iblis sebelumnya tidak sesulit ini. Meski begitu, mereka tetap memuji kehebatan Helen karena minimnya korban jiwa. Berkat rumor tentang keberhasilannya menyerap kekuatan Raja Iblis Nafsu, semua prajurit menaruh harapan besar pada sang pahlawan. Bahkan Granada mulai merasa pertempuran ini akan mudah dimenangkan olehnya. Namun saat mereka hendak memulihkan tenaga, sekelompok orc murni terlihat dari kejauhan. Helen langsung bersiap membantai mereka yang tampak lemah. Tetapi niatnya mendadak dihentikan oleh Granada. Granada mendengar suara aneh bergemuruh di sekitar mereka. Dia tiba-tiba teringat peringatan belas tentang salju. Tepat saat dia mendengar teriakan cerutu bahwa mereka tidak akan sampai ke menara, seketika longsoran salju besar meluncur turun. Granada mengutuk berat karena bingung harus menghindar kemana. Lalu berteriak menyuruh semua orang lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Barya memantau mereka. Kalian pasti tahu seberapa liciknya dia kan? Barya tersenyum puas melihat kekacauan ini. Tahu betul
bahwa peringatan saljunya telah memicu longsoran salju besar akibat ulah para orc bodoh itu. Bencana salju menyeret para pahlawan jauh ke dalam lembah, memaksa mereka berpencar mencari rekan yang hilang. Di malam hari, para orc kembali melepas gol dan raksasa es untuk menyerang. Serangan tanpa henti itu terus berlanjut selama 3 hari penuh. Pada hari ketiga, jumlah pasukan berkurang drastis dari 500 orang hingga hanya menyisakan setengahnya saja. Mereka mati-matian mendaki puncak gunung. Tetapi kastil Raja Iblis sama sekali tidak terlihat dimanapun. Hal itu membuat Hilan frustrasi dan berteriak murka karena pencarian mereka sia-sia. Sadar perjuangan mereka tidak ada gunanya, Wartan mewakili pasukannya menyatakan ingin pulang. Hilan mencoba melarang, tetapi Warton tetap keras kepala demi keselamatan nyawa anak buahnya. Yang tersisa, 6 hari berlalu, dari 200 orang kini hanya tersisa kurang dari 50 prajurit saja. Beruntun, mereka akhirnya melihat kastil Raja Iblis tersembunyi di lembah yang dalam. Dengan target di depan mata, mereka menyerbu gerbang kastil. Namun saat pintu dibuka, alih-alih menghadapi monster lemah, peringatan ketiga dari Borg langsung menyambut mereka dengan ledakan meriam besar. Tembakan meriam dahsyat melenyapkan hampir semua orang, menyisakan 1 orang saja di luar Granada. Terkejut setengah mati, Helen berjalan terhuyung-huyung di lantai 1 sambil berteriak histeris. Dia bingung mengapa rencana penyerangan Raja Iblis baru ini sangat melanceng jauh dari dugaannya. Dia kemudian melihat Granada yang selamat dari ledakan meriam, lalu mengajaknya pergi bersama. Helen yakin meski hanya berdua, mereka sanggup mengalahkan Raja Iblis berkat kekuatan Raja Iblis nafsu yang telah diserapnya. Namun begitu mereka melangkah naik ke lantai 2 dan 3, Helen dibuat kesal, karena seluruh area itu kosong melompong tanpa ada monster penjaga sama sekali. Granada sendiri sudah bisa menebak situasi ini karena tidak ada perubahan di lantai atas. Saat menapakkan kaki di lantai 4, Granada langsung mengumpat dalam hati. Di sisi lain, Helen justru tertegun terkesima menyaksikan pemandangan asing di hadapannya untuk pertama kali. Sesaat kemudian, Aaron muncul mengenakan jubah hitam kelam. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pengendali roh kegelapan, salah satu dari 4 raja surgawi penjaga kastil Sang Raja Iblis. Melihat aksi panggung Aaron yang memalukan, Granada berniat untuk mundur perlahan tanpa bersuara. Sementara itu, Helen terkejut dan bertanya mengapa penampilan Aaron sekarang berubah drastis. Aaron bersikeras membantah bahwa dia adalah orang yang sama, lalu langsung merapalkan sihir elemen skala besar untuk menyerangnya. Dari serangan itu, Helen sadar dia tidak sedang dikendalikan. Dia teringat kembali semua perjuangan berat mereka demi bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang justru dialah yang menyerang sang pahlawan penyelamat. Merasa sangat dikhianati olehnya, emosi Helen akhirnya langsung meledak seketika. Dia bersumpah akan menghancurkan segalanya di sini. Namun Berga mendadak muncul di belakangnya dalam wujud iblis, menantang kemampuannya sembari melancarkan tembakan api hitam ke arah pahlawan. Dan akhirnya melihat wajah sang pahlawan. Tapi percayalah kawan, kalian pasti tidak mau melewatkan kelanjutan pertempuran seru ini saat Helen berlari meminta Granada untuk bertarung bersama. Kalian harus lihat ini. Saat Granada bingung bertanya cara membunuh Bejov, energinya mendadak terkuras habis. Dia pun ambruk. Sementara Helen yang kini dipenuhi mana, langsung membisikkan arti bertarung bersama yang sebenarnya. Bera langsung menyadari kalau Helen menggunakan artefak kuno untuk menyerap paksa mana milik Granada. Helen pun dengan sombong menjelaskan bahwa cincin di jarinya itu adalah artefak legendaris yang sangat mengerikan, yaitu pemakan peri yang mampu mengubah vitalitas tak terbatas milik peri menjadi mana murni. Namun, peri tersebut akan langsung mati setelah diaktifkan. Helen kemudian menginjak kepala Granada sambil tertawa dan mengungkap rencana liciknya selama ini. Saat Granada menyadari pengkhianatan kejam ini, Bera justru tersenyum lebar dan mengaku sangat menyukai betapa licik dan hinanya Helen. Dia juga menyatakan, jika dia bisa melepas cincin dari jari Helen, maka kekuatan barunya lenyap. Namun, Helen menantangnya untuk mencoba, karena Raja Iblis Nafsu pun gagal melakukannya. Tanpa basa-basi, Bera langsung memanggil Gordon, dan sedetik kemudian, pergelangan tangan Helen langsung tertebas putus seketika. Butuh beberapa detik bagi sang pahlawan untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia langsung menjerit histeris sambil memegang pergelangan tangannya. Sangat bingung,
karena sama sekali tidak bisa mendeteksi hawa keberadaan Gordon. Sementara itu, Gordon sang iblis tingkat tinggi berdiri tepat di belakang Hylen dan menyuruhnya. Diam, Hylen yang panik langsung melompat mundur. Bingung setengah mati memikirkan kenapa dia hampir terbunuh oleh iblis biasa. Sial bagi Hylen, masalah utamanya justru mencengkeram pundaknya erat-erat dan berkata bahwa dia tidak akan bisa kabur kemanapun. Sang pahlawan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia harus segera menghindar. Namun, begitu melihat Bera memegang bola energi iblis yang sangat raksasa, Hylen langsung tahu riwayatnya sudah tamat. Dia hanya bisa pasrah menatap ajal saat Bera berkata bahwa ini adalah waktunya untuk menerima siksaan. Sang Raja Iblis melemparkan bola api ke-8 raksasa itu ke arah Hylen hingga memicu ledakan. Dahsyat, setelah asapnya hilang, Bera kembali ke wujud manusianya dan memuji ketahanan Hylen yang ternyata masih sanggup bertahan hidup. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Bera menyuruh Gordon mengurung Hylen beserta manusia lain yang pingsan. Sementara itu, Granada yang sudah hampir melihat pintu surga langsung diselamatkan oleh Bera. Menggunakan sekuntum bunga roh, Granada pun terbangun dan melihat Bera juga memberikan bunga roh kepada Ardan. Lalu menyuruh Logger mengurus menara sesuka hatinya. Setelah mengucapkan selamat atas kerja keras mereka, Bera menyuruh anak buahnya kembali berjaga. Dia lalu melangkah pergi dengan santai. Granada menatapnya penuh kekaguman karena berhasil mengalahkan Hylen dengan sangat mudah. Tetapi Aaron terus mengamati gerak-gerik Bera dan mencurigai kalau Raja Iblis itu sebenarnya sangat kelelahan. Saat Bera sampai di lantai 5, dia langsung ambruk ke lantai sambil terengah-engah. Menyadari tubuhnya hampir hancur setelah pertarungan tadi. Tapi yang paling mengganggu pikirannya saat ini adalah kenyataan pahit bahwa dia telah mengeluarkan seluruh tenaganya hanya untuk melawan Hylen, salah satu anggota terlemah dari 10 bintang pahlawan Benue, namun tetap gagal membunuhnya. Hal ini disebabkan karena poin iblisnya yang sangat sedikit. Dia terpaksa menyusun taktik cerdik untuk menguras fisik dan mental Hylen terlebih dahulu, memancing emosinya hingga sang pahlawan kehilangan fokus dan membuat keputusan bodoh. Meski begitu, Bera merasa puas karena berhasil meraih kemenangan mutlak tanpa bergantung pada kekuatan Raja Iblis asli. Keberhasilan rencana ini membuktikan bahwa dirinya sanggup mengubah takdir dan membalaskan dendamnya pada para pahlawan. Saat Wharton dan pasukannya tiba kembali di Holton Wall, masyarakat langsung menggelar konferensi pers dan menuntut penjelasan. Mereka menjadi sangat murka setelah mendengar kabar bahwa kelompok pahlawan kembali tanpa melihat kastil Raja Iblis. Semua kemarahan ini terjadi karena masyarakat telah mencurahkan begitu banyak harapan, usaha, serta investasi besar kepada para pahlawan. Di tengah kepanikan dan aksi saling menyalahkan tersebut, Wharton akhirnya angkat bicara untuk menenangkan massa. Dia menjelaskan bahwa Hylen belum kembali karena masih mencari menara tersebut. Jadi mereka harus bersabar menunggunya. Dalam waktu singkat, rumor mengejutkan ini langsung menyebar luas ke seluruh penjuru benua. Kabar ini membuat Raja Hilderin sangat murka karena para pahlawan gagal membawa pulang putrinya. Di sisi lain, Louis sama sekali tidak peduli dengan semua kekacauan itu dan tetap fokus mengejar Logger. Tak butuh waktu lama, berita tersebut diputarbalikkan hingga muncul rumor bahwa Hylen telah tewas. Kesedihan mendalam yang menyelimuti dunia justru menghasilkan energi negatif melimpah yang melipat gandakan poin iblis milik Bera. Di saat yang sama, Wharton dipanggil menghadap ke Dewan Pahlawan. Setelah memastikan bahwa Hylen menghilang tanpa jejak dan lokasi Bera belum diketahui, mereka memutuskan untuk menunggu selama 10 hari lagi. Pasti kalian juga berpikir ini gila kan? Jika Hylen sang pahlawan 10 bintang tetap tidak kembali, Dewan berencana mengumpulkan 4.728 pahlawan untuk menyerang dan menghabisi Raja Iblis baru. Sementara itu di penjara bawah tanah kastil, Bera datang memeriksa keadaan Hylen dan melihat luka-lukanya sudah hampir sembuh total. Saat Bera mencoba mengajaknya mengobrol santai, Hylen memotongnya dengan nada ketus. Dia menyuruh Bera langsung ke inti masalah, karena tidak masuk akal jika dia dibiarkan hidup. Bera pun langsung menawarkan kesepakatan mengejutkan agar Hylen menjadi pengikut setianya, membuat sang pahlawan kebingungan. Melihat keraguan Hylen,
Bera langsung melemparkan sekantong koin emas dan menjelaskan betapa mahalnya biaya ekspedisi ke menara ini, yang mayoritas didanai oleh para bangsawan dan kelompok pedagang kaya raya. Jika para pahlawan berhasil menang, hidup mereka akan bergelimang harta selamanya. Namun jika mereka gagal, mereka harus menanggung utang yang sangat menumpuk. Dan dalam situasi Hylen sekarang ini, semua investasi besar tertuju padanya. Kini setelah dia gagal, Hylen menyadari dirinya dalam masalah besar karena meskipun dia berhasil kabur dari menara, dia akan dicap sebagai pahlawan gagal dan dikejar-kejar utang. Ketika mengetahui bahwa Granada yang membocorkan semua detail keuangannya kepada Raja Iblis, Hylen langsung memakinya sebagai pengkhianat murahan. Hal ini tentu saja memicu kemarahan Granada yang tidak terima. Granada berteriak membalas bahwa Hylen tidak tahu cermin diri, lalu mengungkapkan bahwa dia sejak awal memang berada di pihak Bera. Sang Raja Iblis kemudian menjelaskan bahwa penyebab kegagalan para pahlawan adalah tiadanya pemimpin kuat seperti dirinya. Namun lambat laun, para pahlawan pasti akan beradaptasi dengan taktiknya. Oleh karena itu, dia membutuhkan pahlawan terkuat untuk mengacaukan rencana mereka dari dalam. Bera mengatakan ini sembari memperlihatkan sebuah pusaka misterius, yaitu bola Armane. Benda gaib ini berfungsi memantau bawahan secara penuh, memberitahu jika sang bawahan menyimpan niat buruk, sehingga tuannya bisa membunuh mereka dengan sangat mudah. Bera menyuruh Hylen menyerang, namun Hylen bersikeras bahwa tubuh pahlawannya akan menolak mentah-mentah bola tersebut jika ditelan. Sayangnya, Granada langsung menyela dan memberitahu Bera bahwa penolakan itu hanya terjadi jika sang pahlawan menginginkannya secara sadar. Tanpa ragu, Bera langsung menjejalkan bola itu ke tenggorokan Hylen. Saat bola mulai bereaksi, Granada bertanya apa yang terjadi jika Hylen mati. Bera menjamin hal itu tidak akan terjadi karena bajingan egois seperti Hylen tidak akan pernah mau mengorbankan nyawanya sendiri demi kehormatan. Benar saja, bola itu langsung mendeteksi Hylen sebagai bawahan Bera. Hylen pun merutuki dirinya sendiri karena memilih untuk tetap hidup. Sore harinya, Bera berdiskusi dengan Gordon yang menjelaskan bahwa kegunaan Hylen akan sangat terbatas karena beban utang 100.000 koin emasnya. Gordon juga mengingatkan Bera bahwa keuntungan kecil dari hasil menjual energi iblisnya tidak akan cukup untuk melunasi utang sebesar itu. Gordon pun penasaran bagaimana cara Bera mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Disitulah dia melihat Bera tersenyum licik dan memberitahunya bahwa sebentar lagi mereka akan menerima undangan penting mengenai penyatuan menara, sebuah kongres tahunan yang dihadiri oleh seluruh Raja Iblis. Di kehidupan sebelumnya, Bera selalu mengabaikan pertemuan tahunan ini. Namun kali ini, berbeda, dia yakin bahwa para Raja Iblis senior yang sudah berkuasa lama pasti memiliki timbunan koin emas melimpah di kas mereka. Mendengar rencana gila tersebut, Gordon tidak berteriak histeris seperti biasanya. Dia menyadari bahwa meskipun metode Bera sangat licik dan kotor, Raja Iblis barunya ini memiliki masa depan yang menjanjikan. Mau tidak mau Gordon harus mengakuinya. Tiba-tiba sebuah pesan masuk, dan begitu tahu itu adalah surat undangan resmi. Bera langsung mengajak Gordon pergi bersamanya untuk memeras para Raja Iblis senior. Bera pun tiba di menara kebohongan. Begitu melangkah masuk ke lantai 13, dia melihat seluruh Raja Iblis sudah berkumpul di sana. Lalu bertanya dengan santai apakah mereka sedang membicarakan dirinya. Melihat kedatangannya, Draxen langsung meneriakkan nama Bera dengan penuh amarah. Namun Raina, sang Ratu Iblis musim dingin, menyambutnya dengan dingin. Menyebut Bera sebagai bahan pembicaraan terhangat di dunia luar saat ini. Sementara Ugar menatapnya tajam karena tersinggung dengan hinaan Bera sebelumnya. Dan begitulah awal mula konfrontasi seru para Raja Iblis yang pastinya tidak ingin kalian lewatkan. Di episode selanjutnya, kalian dan aku bakal lihat betapa kacaunya para Raja Iblis ini. Si anak baru, Barry, langsung mancing emosi mereka sampai Ugar ngamuk karena merasa urusannya diganggu dari reaksi Ugar yang super galak itu. Barry tahu si Cyclops itu pengen banget membunuhnya, jadi dia makin memprovokasi Ugar. Untungnya, Jason langsung bertepuk tangan sekali buat menghentikan baku hantam. Dia mengingatkan mereka semua bahwa mereka di sini harus bekerja sama dan jangan buang-buang waktu.
Si Barry heran banget melihat Jason bisa meredam hawa membunuh cuma dengan satu tepukan tangan. Dia bingung, apakah itu kekuatan bawaan Jason atau efek dari menara. Saat mereka duduk kembali, Barry masih kepikiran kekuatan tadi dan membandingkannya dengan ilusi sihir yang terhubung ke menaranya sendiri. Makanya, dia memutuskan untuk tetap waspada dan tidak meremehkan situasi ini. Jason akhirnya memulai rapat dan meminta semua orang menyampaikan pendapat. Karena tidak ada yang mau diam, Draxen langsung membuka suara dengan menanyakan keberadaan Helen kepada Barry. Sementara itu, di ruang tamu, para asisten Draxen dan Jason menanyakan hal yang sama kepada Gordon. Tapi Gordon berbohong dengan bilang kalau Helen tidak masuk ke menara Barry dan mungkin cuma sedang keluyuran. Tentu saja, mereka tidak percaya. Mereka bilang Helen pasti bisa melihat menara dari jauh. Tapi Gordon berkilah bahwa Barry tidak pernah mengikuti aturan standar Raja Iblis. Begitu mereka ingat kelakuan aneh Barry pas hari penobatan, mereka langsung paham. Gordon sendiri heran kenapa semua asisten penasaran soal Helen. Dia lalu teringat peringatan Barry untuk bungkam soal Helen. Karena Barry butuh dia sebagai mata-mata untuk rencana rahasia mereka di masa depan. Sikap mereka membuktikan kebenaran teori Barry. Meski Gordon kagum dengan kecerdikan bosnya itu, dia tetap saja mengeluh kepada asisten lain tentang betapa menyebalkannya Barry yang selalu menjadi duri dalam dagingnya. Saat mengomen, Gordon merasa sangat lega mirip emak-emak yang sedang menggosipkan suami mereka. Lucunya, para asisten lain malah curhat balik dan ikut mengeluhkan kelakuan buruk dari majikan mereka masing-masing. Nah, perhatikan bagian ini, karena situasi mulai memanas. Di saat Gordon sadar dia cuma butuh asupan emosional, Barry di ruang rapat malah berbohong kalau Helen tersesat karena menaranya tidak dibangun di puncak gunung. Saat mereka mulai percaya kebohongan itu, Jason bertanya, apakah Helen masih mencari menaranya? Soalnya, bodoh banget bagi seorang Raja Iblis membiarkan menaranya kosong tanpa pertahanan hanya untuk menghadiri rapat seperti ini. Semua tahu kalau Raja Iblis yang kehilangan menara akan berakhir mengenaskan. Barry langsung menyuruh Jason jangan ikut campur urusannya karena dia punya cara sendiri buat menjaga rumahnya itu tanpa bantuan siapapun. Intinya, Jason sukses bikin dia kesal. Jason pun langsung mundur, tapi Draxen memperingatkan bahwa pihak Arkan tidak akan tinggal diam. Tapi, dasar si Barry keras kepala, dia malah mengabaikan peringatan itu. Dia bahkan mengejek si vampir tua itu dengan sangat kasar. Meski kesal, mereka terpaksa melanjutkan rapat. Sambil berdiskusi, Barry merasa tidak masalah dicurigai asalkan rencana aslinya tidak bocor kepada Raja Iblis lain. Lagi pula, Barry tidak lupa tujuan utamanya datang ke sini, yaitu memeras 100.000 koin emas dari mereka. Sambil memperhatikan obrolan yang sedang berlangsung, Barry mulai menganalisis gerak-gerik lawannya satu persatu. Dia menilai Jason berada di kasta atas karena bisa menguping para pemimpin dan tahu siapa saja yang kekurangan poin iblis saat sedang asyik mengamati situasi sekitar. Barry melihat Raina memberi kode kepadanya. Mereka akhirnya pergi ke balkon untuk berbicara berdua saja secara privat. Di sana, Raina mengaku bahwa dia sudah lama ingin mengobrol dengan Barry karena dia setuju dengan beberapa pandangan gila cowok itu. Barry tentu saja kaget dan heran. Apakah dia memang sefleksibel ini? Raina lalu menjelaskan bahwa dia tetap mematuhi aturan standar Raja Iblis. Tapi menurutnya para penguasa di aren harus bisa lebih dinamis. Setelah bertemu langsung, dia merasa penampilan Barry jauh lebih baik daripada rumor yang beredar. Raina pun memberikan alat pemancar pribadinya agar mereka bisa saling bertukar kabar dan berkomunikasi jika butuh saran. Syaratnya cuma satu. Barry dilarang menghina aturan standar itu di depannya jika ingin dia bekerja. Saman, saat Raina hendak kembali ke dalam menara, Barry iseng bertanya tentang pendapatnya mengenai sosok Jason. Raina bilang Jason sulit ditebak dan jauh lebih cerdik dibanding Draxen ataupun Gugar. Sebelum kembali masuk, Barry sadar dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Raina. Tapi ini tetap sebuah keuntungan yang tak terduga. Sementara itu di menaranya, Aaron sedang sibuk membuat kue dan meminta Logan untuk mencicipinya. Setelah tahu Barry yang membelikan semua bahan kue tersebut, Logan pun setuju mencobanya demi menghargai usaha gadis itu. Kalian juga pasti mengira rasanya bakal aneh kan? Tapi di luar dugaan, rasa kuenya sangat luar biasa.
bahkan sampai menggetarkan mana miliknya. Saat ditanya rasanya, dia langsung memuji masakan Aaron setinggi langit. Aaron dengan gembira menjelaskan bahwa dia mencampurkan bunga ron ke dalam adonan kue. Terkejut setengah mati, Logan bertanya kenapa dia memakai bahan selangka itu. Tapi Aaron menganggapnya sebagai hadiah kebersamaan mereka. Lagi pula mereka akan bersama dalam waktu yang lama. Dia berharap Granada dan Barry juga menyukainya. Sementara itu di menara les, Barry kembali ke meja rapat, namun hanya mendapati Jason yang tersisa di sana. Sadar yang lain sudah pulang, Jason menawarkan teh hangat karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Barry pun merasa heran dan penasaran tentang topik misterius apa yang ingin dibahas oleh Jason. Jason mendadak membongkar rahasia bahwa Barry sedang sangat membutuhkan uang manusia. Hal ini tentu saja membuat Barry tersentak kaget dan langsung menuntut penjelasan dari mana Jason bisa mengetahui rahasia tersebut. Dia benar-benar syok dan bingung dari mana informasi sepenting ini bisa bocor. Demi menyembunyikan rencana aslinya, Barry langsung pura-pura bodoh dan menanyakan maksud perkataan Jason barusan dengan nada dingin. Tapi Jason bilang percuma saja berakting karena Draxen sudah menceritakan semuanya. Dia langsung to the point, menawarkan tumpukan uang manusia dalam jumlah besar. Dengan imbalan poin energi iblis milik Barry. Meski rencana transaksinya berjalan mulus, Barry tetap curiga kalau sang raja kebohongan ini memiliki niat terselubung di balik tawarannya. Tapi karena dia sangat butuh uang itu, dia terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. Tanpa pilihan lain, transaksi pun selesai dilakukan. Barry segera kembali ke kediamannya dengan membawa sekoper penuh uang. Lalu menyerahkan bagian koin emas yang telah disepakati sebelumnya kepada Helen. Melihat tumpukan uang itu, Helen sangat terkejut karena sang raja iblis benar-benar menepati janjinya. Barry kemudian memperingatkan Helen untuk menyembunyikan sumber dana tersebut dengan sangat rapi dan hati-hati. Sebab jika Jason sampai mencium aliran dana tersebut dan mengetahui rencana mereka, mereka hanya akan berakhir menjadi boneka mainannya. Jadi, jalan terbaik bagi mereka adalah bertindak sewaspada mungkin. Sama seperti Helen, Barry juga telah mengubah sisa manusia yang bertahan hidup menjadi ksatria hitam dan penyihir pribadinya. Dia kemudian memerintahkan Helen menggunakan mereka untuk melipat gandakan kekayaan tersebut. Apalagi para bawahan baru itu sudah diprogram untuk selalu patuh sampai mati. Di sisi lain, Helen mencoba melihat situasi ini dengan lebih positif karena banyak manusia yang berhasil diselamatkan. Karena misinya tidak gagal total. Dia yakin bisa kembali menjadi pahlawan hebat setelah melunasi semua utangnya. Dia pun mulai bertingkah sombong dan menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Barry. Dia menyebut kerjasama ini sebagai hubungan kemitraan bisnis yang setara. Saat itulah, kesabaran Barry habis. Dia langsung menyiksa si pahlawan sombong itu dengan rasa sakit yang luar biasa dahsyat. Dia menegaskan bahwa mereka sama sekali bukan mitra kerja, melainkan majikan dan budak yang harus tahu diri. Dia lalu mengusirnya pergi. Sebelum Helen melangkah keluar, Anne tiba-tiba menghampirinya. Anne memberikan sepucuk surat misterius untuk dikirimkan kepada Elena, sang putri ke-13. Dengan kesal, Helen mempertanyakan kenapa Anne malah memihak Raja Iblis dan membiarkannya dipermalukan sampai separah ini. Mendengar keluhan tersebut, Anne langsung meminta maaf, namun menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat kembali ke kerajaan. Dia bahkan membisikkan rahasia gelap mengenai kondisi asli kerajaan Hilderin. Helen sebenarnya pernah mendengar selentingan itu, tapi mengira hal tersebut hanyalah rumor belaka. Setelah tahu kebenarannya, dia akhirnya bisa memahami keputusan sang putri dan bersedia membantu mengirimkan surat tersebut. Begitu rombongan manusia itu pergi, Gordon langsung menghadap Barry untuk mengungkapkan kekhawatirannya tentang si pahlawan yang bisa saja memberontak kembali dan tidak mematuhi semua perintah mereka. Namun Barry menjelaskan bahwa tidak seperti manusia serakah pada umumnya. Helen tidak terlalu gila harta, melainkan hanya haus akan popularitas. Dengan mengendalikan ambisi konyol tersebut, rencana mereka dijamin berjalan lancar. Kira-kira apa rencana licik mereka selanjutnya? Kita lihat saja nanti. Tak lama kemudian, Ern pun muncul membawa kue buatannya dan menawarkan mereka berdua untuk mencicipi hasil masakannya yang tampak mencurigakan. Kalian harus tahu,
Kisah ini dimulai saat Bera sadar dia terlalu lambat pada gadis itu. Dia langsung mengancam akan membuangnya ke penjara bawah tanah selama sebulan penuh jika rasa kuenya tidak enak. Biasa saja, Ernest menyuruhnya mencicipi kue itu. Saat memakannya, Bera merasakan kenikmatan luar biasa menjalar di tubuhnya dan hampir lepas kendali. Tapi dia masih bisa menahan diri dengan sangat baik. Dia pun menyadari bahwa gadis itu mencampur bunga ron ke dalam adonan kue. Bera tahu dia pasti sedang meminta bantuan. Jadi dia langsung menanyakannya. Sementara itu, kelompok pahlawan Helen berhasil turun dengan sangat aman. Di bawah kawalan Trutu, setelah tiba di Holton, mereka langsung berangkat menuju kerajaan Hildren menggunakan lingkaran sihir teleportasi. Di sisi lain, Granada kembali ke markas Serikat Tentara Bayaran Elang Merah untuk mendisiplinkan para pembelot. Dia menghukum anak buahnya dengan kejam karena meninggalkannya, kapten mereka sendiri, dan kabur seperti pengecut hanya demi menyelamatkan diri. Nyawa mereka yang tidak berguna itu. Saat sedang menghajar mereka habis-habisan, seorang gadis muda tiba-tiba muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Kate, sang pahlawan. Dia menjelaskan tidak bisa ikut perjalanan pahlawan karena keadaan tertentu, tapi sekarang dia datang untuk bergabung. Anak buah Granada lalu menjelaskan bahwa selama kapten mereka pergi, Caitlin yang telah membayar semua tagihan bar mereka, Granada, sangat berterima kasih atas kebaikan itu. Tapi menjelaskan bahwa perjalanan pahlawan sudah selesai dan Helen sudah pergi dari Holton Wall. Mendengar hal itu, Kate langsung kesal dan menuntut detail tentang kegagalan ekspedisi tersebut. Granada akhirnya setuju untuk bercerita, tapi dia hanya membocorkan apa yang diperintahkan oleh Bera saja. Setelah selesai bercerita, Kate berterima kasih dan meninggalkan beberapa keping koin sebagai tanda terima kasih sebelum dia pergi. Saat dia melangkah keluar, asisten Granada yang sangat serakah mencoba mencuri koin yang ditinggalkan Kate sambil melontarkan komentar konyol tentang gadis itu. Tapi dia langsung ketahuan seketika. Saat Kate pergi, Granada melihat sekelompok pengawal berbaju besi lengkap mengiringinya. Anehnya, dia sama sekali tidak mendengar langkah kaki mereka, jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan membuntuti mereka secara rahasia. Nah, disinilah kalian harus perhatikan baik-baik, karena dia tahu gadis itu adalah putri raja yang rela membuang segalanya demi menjadi pahlawan. Tiba-tiba, dia merasakan sebilah pedang menempel di lehernya entah dari mana. Sebuah suara berat terdengar dari belakang saat pengawal berbaju besi lengkap bertanya siapa dia dan kenapa dia memata-matai sang putri. Belum cukup sampai di situ saja. Pengawal itu juga menuduhnya menggunakan sihir mencurigakan untuk mencari tahu apakah dia mata-mata kerajaan lain, karena tidak ingin ketahuan bahwa dia adalah mata-mata Raja Iblis. Granada berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan, namun sebelum dia sempat menjelaskan, pengawal itu menganggapnya sebagai ancaman dan langsung menyerang. Mendengar ledakan keras, para ksatria lain berbalik dan melihat Granada mencoba kabur. Mereka mengira dia adalah pembunuh bayaran dan langsung menyerangnya. Berada dalam posisi sulit, Granada sadar dia adalah satu-satunya elf di Holton Wall, yang berarti dia akan mudah dikenali jika menggunakan kekuatannya, tapi jika tidak digunakan, dia ragu bisa meloloskan diri dengan selamat. Para pengawal memperingatkan putri mereka untuk mundur, tapi dia bersikeras bahwa dia adalah pahlawan, lalu ikut menyerang Granada secara bersamaan. Di sana, dia memutuskan untuk memakai kekuatannya, tapi tiba-tiba api hitam muncul menghentikan musuh-musuhnya. Dia melihat Bera yang malah bertanya kenapa dia bermalas-malasan. Yang lain terkejut melihat Bera dan sadar bahwa dia adalah Raja Iblis, sementara Granada kesal karena dituduh malas padahal dia sedang berjuang keras untuk kabur. Para ksatria langsung menyimpulkan bahwa Bera datang untuk menculik putri mereka dengan sengaja. Jadi, mereka memasang kuda-kuda dan bersiap mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Sebaliknya, Jaspain menyuruh mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Bera tanpa perlu mencemaskannya. Terkejut, Bera berkata dia tidak tahu ada putri raja di kota ini, tapi mereka tidak percaya. Mereka semua, termasuk Granada, bertanya kenapa dia ada di sana, dan Bera menjawab dia kebetulan sedang menjalankan misi belanja, yang membuat mereka berteriak kaget. Beberapa saat lalu,
Setelah mencicipi kue, Bera bertanya pada Aaron apa maunya. Dan dia meminta bubuk senian. Dia tahu bubuk itu digunakan untuk kontrak rom yang diciptakan oleh elf bernama Senian sekitar 100 tahun lalu yang membelot ke kerajaan manusia. Elf itu ditugaskan oleh raja untuk membuat suplemen yang memudahkan manusia melakukan kontrak dengan roh. Namun, Bera tidak percaya Ernest membutuhkannya karena dia adalah pengendali roh yang sangat berbakat. Tetapi gadis itu berpura-pura polos dan berkata, hampir tidak ada mana di dalam menara. Jadi akan sulit baginya tanpa bubuk senial. Bera langsung bisa melihat rencananya dan tahu Aaron ingin membuat kontrak dengan roh tingkat tinggi baru di kehidupan. Sebelumnya, gadis itu melakukan hal tersebut pada usia 27 tahun. Membuat seluruh benua gempar karena sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Tapi sekarang, dia ingin membuat kontrak 7 tahun lebih cepat dari seharusnya. Dia menatap Bera dengan terkejut karena tahu rencananya. Padahal dia ingin memberinya kejutan. Di sisi lain, Bera heran apakah kondisi menara telah memengaruhi pikirannya hingga mempercepat prediksinya. Kalian pasti setuju kan kalau ini membuat segalanya makin menarik. Yang penting kekuatan tempur menara meningkat. Jadi dia langsung pergi keluar untuk mencari barang pesanan itu. Sekarang, dia memanggil api hitam dan memberitahu para pengawal bahwa dia akan mengakhiri pertarungan ini. Dengan cepat, Bera meluncurkan serangan yang mengejutkan Putri Jasmine dan menghancurkan area sekitar mereka. Namun Bera merasa terhibur melihatnya masih berdiri kokoh dan diselimuti aura. Berjalan mendahului pasukannya, sang putri memberitahu Bera bahwa aura seorang pahlawan memiliki kekuatan untuk memusnahkan iblis. Itulah kenapa pahlawan adalah musuh alami Raja Iblis. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil berteriak bahwa tempatnya bukanlah di istana yang membosankan, melainkan di medan pertempuran. Dengan satu tebasan, dia melancarkan serangan pamungkas tebasan bulan merah, yang merupakan tingkat kesulitan tertinggi bagi seorang pendekar pedang. Jasmine mengakui bahwa karena status kerajaannya yang rendah, wajar jika dia dijual sebagai istri raja lain. Namun saat mengingat tunangannya adalah kakek-kakek bau tanah, Jasmine memilih keluar dari takdirnya dan mempelajari ilmu pedang dari pasukan kekaisaran. Dulu, dia berlatih keras sampai berdarah-darah hanya demi mengubah statusnya dari bangsawan menjadi pahlawan. Kini, saat serangannya mengarah tepat ke arah Bera, dia berharap bisa mengalahkannya agar diakui secara resmi sebagai pahlawan sejati. Hanya dengan begitu dia bisa bebas dari perintah ayahnya dan memilih suaminya sendiri secara mandiri. Di sisi lain Bella sama sekali tidak menghindari ataupun menangkis serangan tersebut. Sebaliknya, dia langsung menghancurkan bilah aura padat itu, mematahkan harapan Jasmine untuk menang. Seperti biasa, dengan liciknya Bera memanggil banyak serangan api dari langit dan berharap sang putri tidak mati karena dia adalah seorang pahlawan. Di titik ini, Jasmine menyadari bahwa dia sedang menghadapi monster mengerikan yang menyeringai licik ke arahnya. Karena gadis itu akan sangat berguna sebagai pahlawan sekaligus putri raja. Keringat dinginnya bercucuran selagi anak buahnya berteriak menyuruhnya mundur. Tapi sudah terlambat untuk menghindari hujan serangan itu. Beberapa menit kemudian, orang-orang berkumpul setelah mendengar suara ledakan dahsyat dan merasakan sisa energi iblis di sana. Saat melihat para ksatria terluka parah, mereka bergegas mengobatinya, namun para ksatria memberitahu bahwa Putri Jasmine diculik oleh Raja Iblis. Terkejut mengetahui Raja Iblis mendatangi kota mereka, orang-orang langsung menyimpulkan pelakunya adalah Bera yang tinggal di Argustut. Kemudian, menara Bera bagian penjara bawah tanah. Aaron melihat Jasmine pingsan di dalam sel. Dia bertanya, apakah gadis itu adalah Kan? Tapi Bera menjawab dia adalah Kati Jasmine, putri kekaisaran ke-9. Bera lalu meminta Aaron untuk mengobati Jasmine yang terluka, karena dia akan tinggal di lantai 4 mulai sekarang. Bingung, Aaron bertanya kenapa dia menculik putri raja lagi. Bera menjawab bahwa dia kebetulan melihatnya di jalan, jadi langsung membawanya pulang. Lagi pula, dia butuh melakukan ini demi mengisi ulang poin energi iblisnya. Tanpa tahu apa-apa, Aaron bertanya maksudnya dan Bera hampir saja keceplosan. Sebelum tersadar sedang berbicara dengan salah satu sandera setianya. Dia segera meralat ucapannya dan bergegas pergi mencari bubuk senial pesanan Aaron.
Sambil berjalan, dia bertanya-tanya apakah dia terlalu santai, hingga hampir membocorkan rahasia. Nah, kabar penculikan Kate pun menyebar luas, dan kita harus bersiap untuk kekacauan berikutnya. Halo teman-teman. Kalian dan saya akan menyelami kisah petualangan paling seru ini. Di markas pahlawan, mereka memaksa Helen bersumpah bahwa dia tidak menemukan menara Barry saat ekspedisi. Helen pun meminta maaf karena telah gagal menemukan menara tersebut dan berjanji akan bertanggung jawab penuh. Untungnya mereka memaafkannya, karena jika mereka memarahi pahlawan yang gagal dalam ekspedisi, tidak akan ada lagi yang mau maju di misi berikutnya. Mereka lalu membahas Kathy yang baru saja diculik, dan memberitahu Helen bahwa kerajaan Justine meminta bantuan pahlawan untuk menyelamatkan putri mereka. Namun, di luar dugaan semua orang, Helen malah meminta maaf atas nasib sang putri sebelum menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan menara Raja Iblis. Jadi, mengirim ekspedisi besar bukanlah langkah bijak saat ini dan solusi terbaik adalah mengirim tim pengintai kecil terlebih dahulu. Setelah kastil ditemukan, barulah pasukan penakluk dikirim. Dia meyakinkan mereka bahwa Barry tidak percaya diri dengan kekuatannya sendiri, makanya dia memilih untuk bersembunyi. Mereka semua setuju, karena memang sangat tidak masuk akal jika Raja Iblis melanggar aturan mereka. Setelah mendengar pendapat para pahlawan yang mendukung Helen, ketua Dewan akhirnya menunda pasukan penakluk tersebut. Tepat setelah rapat usai, Helen menghela napas lega dan bertanya-tanya dalam hati, apakah dia sudah melakukan kemauan Barry dengan memakai otoritas pahlawannya untuk menghalangi ekspedisi ini. Dia merasa telah mengulur waktu untuk Beria, jadi sisanya biar diurus sendiri. Kemudian, Gordon memberitahu Beria tentang laporan Helen, membuat Beria sadar bahwa semua ini berkat menjadikan Helen sebagai bawahannya, sehingga masalah besar ini bisa dicegah. Dia lalu memeriksa sumber dayanya yang bisa membantu menunda ekspedisi lebih lama. Ditambah aksi penculikan Kathy yang ternyata sangat menguntungkan, membantunya mengumpulkan poin energi iblis. Jika dia menggunakan bola sihir Araman pada gadis itu, dia bisa menjadikannya aset tempur baru. Sementara itu, Logger sedang memodifikasi lantai pertama untuk memperkuat sistem serang dan pertahanan. Sementara Creo memperluas pengaruhnya begitu Anne berhasil mengontrak roh tingkat tinggi. Pertahanan menara pun akan sempurna, dan saat itulah para pahlawan akan ketakutan dan menolak melakukan ekspedisi lagi. Nah, disinilah kalian harus bersiap, karena saat itulah Barry akan memulai balas dendamnya yang sesungguhnya. Demi melancarkan rencana epik ini, dia pergi ke kota rekayasa sihir bernama Amur, tempat yang dipenuhi penyihir dan pahlawan. Demi mendapatkan bubuk senial, berdiri di pinggiran kota, dia berharap tidak ketahuan karena tingkat kesulitan wilayah ini sangat tinggi, sangat menantang. Di ibu kota kerajaan sihir itu, Beria mengunjungi surga Jetson di pinggiran Amore. Di sana, si pemilik toko membaca koran tentang penculikan putri ke-9 bernama Jaspain tepat setelah ekspedisi pahlawan berakhir. Tak hanya itu, berita tentang Logger, pahlawan kurcaci yang sedang diburu, juga sampai ke telinganya. Tiba-tiba pintu tokonya terbuka lebar dan Beria masuk demi meminta bubuk senial. Pemilik toko menyeringai lebar sambil berkata dia punya barangnya. Namun Beria memandang rendah toko kumuh itu, menyadari bahwa di kerajaan Akon yang dipenuhi pahlawan, penyihir, dan alkemis, dari seluruh penjuru benua ini, pergi ke toko terkenal sangatlah berisiko. Dia bisa saja berpapasan dengan orang-orang kuat yang mampu membongkar penyamarannya. Karena itulah dia sengaja memilih toko tua terpencil yang jauh dari keramaian kota. Pemilik toko menyebut Beria beruntung dan menawarkan sebotol bubuk itu seharga 1 koin emas. Dia memamerkan botolnya, tapi Beria menyuruhnya diam, karena harganya terlalu mahal. Lagi pula, bubuk senial yang dia tahu harusnya berwarna hijau. Sedangkan bubuk ungu yang disodorkan ini terasa sangat mencurigakan. Meski aneh, si penjual licik itu meminta Beria tidak perlu khawatir karena bubuk ungu itu adalah varian terbaru yang dibuat rahasia dan belum beredar di pasar umum. Dia terus merayu Beria agar membelinya dengan alasan barang langka. Padahal dia hanya ingin menipu Beria, yakin bahwa pelanggannya ini punya rahasia sehingga enggan pergi ke toko besar. Beria langsung menyadari penipuan ini dan bahkan sempat berpikir
Apakah dia harus menghabisi si penjual saja? Tapi coba kalian lihat siapa yang datang. Pintu terbuka, dan muncullah Lois, sang putri gila, bersama kepala pengawal kurcaci. Terkejut, Barry menatap mereka dan menyadari identitas mereka yang sedang mencari Logger. Selagi mereka bertanya pada pemilik toko tentang keberadaan si pahlawan kurcaci, Barry sangat berharap Lois tidak mengenalinya, karena dia menggunakan alat sihir pelindung wajah saat bentrok dulu. Si pemilik toko kemudian menolak membantu kecuali mereka membeli dagangannya terlebih dahulu. Hal ini seketika membuat Lois murka, hingga dia langsung menyerang. Mengacungkan pedangnya, memperingatkan pria itu agar tidak macam-macam dengannya. Namun, si penjual tetap keras kepala dan mengingatkan bahwa pembunuhan dilarang keras di ibu kota ini. Jika ingin mengancamnya, setidaknya belilah sesuatu dulu. Meski nyawanya di ujung tanduk, dia tidak gentar dan berkata bahwa jika mereka membeli barangnya, dia rela menerima hukuman apa saja. Kagum dengan keberaniannya, Lois tertawa lepas dan menganggap pria itu sangat menarik. Dia meminta ditunjukkan barang yang dijual. Lalu si penjual menawarkan barang yang sama seperti kepada pria. Tapi kali ini, dia menyebutnya bubuk arti yang sangat berguna bagi para master kurcaci. Disinilah pria sadar kalau pria ini penipu ulung, dan dia hanya bisa menonton saat barang itu laku terjual seharga 3 koin emas. Lois yang polos langsung membayar tanpa menawar, membuat si penipu girang setengah mati dalam hati. Setelah itu, dia bertanya tentang Logger. Namun, pria itu berdalih baru pertama kali mendengar nama itu. Dia lalu berbohong dan menyuruh mereka pergi ke area pandai besi terkenal, agar mereka bisa menemui seseorang yang mungkin mengenal Logger. Mereka pun pergi sambil bergumam bahwa sikap pemilik toko itu sangat memalukan. Setelah rombongan kurcaci pergi, Beria memuji keberaniannya, dan pria itu mengaku harus nekat karena Lois tampak seperti bangsawan kaya. Si penjual nakal itu kemudian mencoba peruntungannya dengan meminta 10 koin emas kepada Beria. Demi sebuah rahasia, Beria yang tahu taktik konyol ini hanya bisa tertawa dalam hati. Jadi dia menyuruh pria itu pergi ke Serikat Dagang Bulan Emas dan mengaku dikirim oleh gunung agar diterima bekerja. Di sana terkejut, si penjual heran dan langsung menolaknya karena tempat itu sudah bangkrut. Namun, Beria kemudian membocorkan bahwa orang yang baru saja ditipunya adalah Lois. Sang putri gila kurcaci terperanjat kaget. Si pemilik toko tidak sengaja menjatuhkan botol bubuknya hingga hancur berkeping-keping. Sambil terbata-bata, dia bertanya apa mau Barry sebenarnya. Barry mengulangi tawarannya dan berjanji membayar 1 koin emas per bulan. Atau dia akan memanggil Lois kembali ke toko ini. Mendengar ancaman itu, si penjual langsung memohon sebelum akhirnya mendebat Barry karena merasa sedang digertak gaginya. Tidak mungkin kurcaci tadi adalah Lois sang putri gila yang harusnya tidak berkeliaran di pinggiran kota. Dia bahkan menantang Barry untuk memanggilnya kembali jika berani. Tanpa ragu, Barry melangkah keluar toko, dan sesaat kemudian, Lois menerobos masuk dengan wajah penuh amarah yang menakutkan. Seketika si penipu sadar riwayatnya tamat. Setelah babak belur dihajar, Barry akhirnya keluar membawa bubuk senial yang dia incar selama ini. Kali ini, warnanya hijau asli seperti dugaannya. Dia kemudian melihat Lois yang terkejut melihatnya di sana, dan berterima kasih karena telah membantunya mendapatkan uangnya kembali. Penasaran, dia bertanya apa yang dilakukannya pada si penjual. Lois menjawab bahwa penjual itu selamat hanya karena hukum kota. Jika tidak, dia pasti sudah merobek jantungnya. Barry menyadari sifat kejamnya tidak berubah. Namun saat mendengar kata jantung, dia teringat sesuatu yang sangat penting, jadi dia memastikan apakah dia memang mencari Logger. Setelah melihat kesungguhannya, dia menunjukkan kalung Logger dan mengaku tidak sengaja bertemu kurcaci itu 2 bulan lalu di dalam hutan tropis wilayah Ormis. Saat itu, Beria membagikan makanannya karena Logger kelaparan, dan sebagai gantinya, Logger memberikan kalung tersebut. Antara kesal dan gembira karena mendapat petunjuk berharga, Lois mengucapkan terima kasih kepada Beria, menyadari bahwa dia berutang budi lagi. Dia ingin sekali menjamu Barry di istana dengan pesta minuman. Tapi dia harus segera menangkap Logger sebelum kabur. Maka, dia memberikan lencana kerajaan miliknya yang bisa ditukarkan dengan perlengkapan tempur terbaik di kerajaan.
Barry menerima rencana itu sambil menyaksikan Lois pergi bersama pengawal yang kini tahu bahwa sang putri ingin meminta bantuan pasukan dari Raja Kurcaci untuk menangkap Logger. Setelah dia pergi, Barry mengingat kata jantung tadi, menyadari hal krusial yang terlewat karena sibuk sembunyi. Nah, bagaimana menurut kalian akhir dari petualangan seru kita ini? Gengs, mari kita ikuti takdir si iblis ini. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, Draxen menemukan lalu menyerap jantung monster mistis hingga kekuatannya jadi super tidak masuk akal. Dan itulah satu-satunya hal yang paling diinginkan Burke, karena sadar efek gangguan dimensi ini